Oh, saya mau nanya sama Bapak deh, menurut Bapak yang dilakukan Israel sekarang itu diberkati Tuhan atau enggak, Pak? Silakan Pak dijawab. Itu ada Bro Admin juga nih. Jangan lupa berdua dia. Aku kedengeran nggak sekarang? Aku masih Kecil kali. Masih kecil Ustaz. Suaranya. Ya, nanti nunggu selesai saya ini. Saya diam dulu. Bang Ben, noise Bang Ben. Tapi kita bisa lihat dinamikanya ya, begitu Pak Pendeta langsung dikasih tahu kalau beliau ini Pak Pendeta, Bro Admin langsung diam dan Pak Pendeta langsung lebih sopan dari tadi. Saya suka nih, kalau kayak gini kan enak nih, playing level field itu langsung. Tadi yang dilakukan Israel diberkati Tuhan nggak? Nah ini saya mau nanya balik, yang dilakukan Hamas diberkati Tuhan atau enggak? Oke, ajaran kami mengajarkan untuk tidak berlaku zolim. Tapi di ajaran kami diwajibkan kami berperang kalau kami diperangi. Ingat, ajaran kami adalah ajaran yang memerintahkan setiap penganutnya untuk adil. Adil memperlakukan sesuatu sesuai dengan porsinya. Nah, apa yang dilakukan Hamas kalau dia membela dirinya karena diusir dari tanahnya, maka itu jihad fisabilillah. Karena dia sedang membela keluarganya, membela istri dan anaknya, membela tempat tinggalnya. Tapi kalau dia berlebihan, contoh, dia melanggar aturan perang seperti yang diajarkan Nabi kami, memutilasi misalkannya, dia berdosa. Dia membunuh pendeta, para rabi, anak kecil, dia berdosa. Jadi seperti itu. Islam itu tidak memandang komunitas. Islam itu memberikan dosa bukan satu grup gitu, Pak. Jadi Islam itu enggak, oh ini Bani Ismail nih kurang ajar nih dikasih dosa semua. Enggak, Pak. Sorry, Pak. Islam itu melihat person by person. Makanya ada dalil dalam Islam itu, orang Arab tidak jauh lebih mulia ketimbang orang non-Arab. Orang non-Arab juga seperti itu. Bahkan Sayyidina Bilal bin Rabah, orang berkulit hitam dari Ethiopia, itu di dalam kitab kalian yang dijadikan sebagai budak dalam kisah di kitab kalian ya. Karena Rasulullah katakan bahwa suku Kami itu adalah orang-orang Ethiopia dan Afrika. Dijadikan budak dalam kitab kalian oleh Tuhan kalian. Tapi Rasulullah katakan sendalnya Sayyidina Bilal bin Rabah itu terdengar di surga ketimbang sendalnya Fir'aun. Jadi agama kami itu bukan agama rasis. Agama yang memerintahkan penganutnya untuk bersikap adil. Dalilnya banyak sekali. Nah jadi itu ya. Kami nggak lihat Hamasnya, nggak lihat Palestina. Kami melihat mereka melakukan sesuai dengan ajaran Islam, maka bagi mereka adalah amal mereka untuk mereka. Kalau mereka melakukan sesuatu yang di luar kaidah yang diajarkan oleh Islam, maka dosa mereka bagi mereka. Begitu cara kami memandang. Silakan. Kalau Anda gimana? Anda belum menjawab tapi udah bertanya. Jawab dulu dong pertanyaannya. Saya udah jawab nih. Saya yang bertanya, jawab tapi bertanya balik. Sekarang saya menjawab nih. Jawab. Ya kan? Nah, Ibu kan menceritakan dari agama Ibu. Ini saya menceritakan dari persepsi saya ya, bukan sesuai dengan bangsa Israel, karena Israel kan Yahudi agamanya kan. Ya mungkin menurut mereka juga mata ganti mata, gigi ganti gigi. Siapa yang nyerang duluan ya kita hantam. Mungkin menurut mereka gitu. Iya kan? Begitu. Bilang mungkin Pak, itu Bapak orang Yahudi. Saya tanya Anda, saya tanya perspektif Kristen. Kok Anda malah bawa perspektif Yahudi dengan mengatakan mungkin? Ini sama aja kayak Anda bukan orang Yahudi menjelaskan iman Yahudi pakai kata mungkin. Nggak etis. Anda pendeta, pakai jawaban dari perspektif Kristen sebagai pendeta. Loh Pak. Nah coba seandainya nih Ibu lagi ibadah nih tiba-tiba diserang. Kenapa tidak dijawab dulu pertanyaan saya baru berandai-andai Pak? Nanti kita berandai-andai berdua ya. Tapi jawab dulu pertanyaan saya. Menurut Anda sebagai seorang pendeta Kristen, bagaimana pendapat Anda terkait tentang orang Zionis itu? Apakah dibenarkan Tuhan atau tidak? Diberkati atau enggak? Nah diberkati atau enggak? Nah menurut Ibu konsep diberkati seperti apa? Diberkati itu diridhoi setiap tindak tanduknya, diizinkan oleh Tuhan. Bahkan apa yang dia lakukan itu diberikan pahala oleh Tuhan dalam perspektif saya sebagai muslimah. Kalau dalam Anda apa diberkati artinya? Coba. Oke, ada tertulis. Nih jangan jauh-jauh sama air putih ya nih. Iya, nih aku bawa ini air putih. Bungkus ini kalau nggak kena. Ada tertulis bahwa segala sesuatu yang terjadi di dunia ini terjadi bukan tanpa seizin Tuhan. Ya berarti apa yang terjadi saat ini di situ adalah atas seizin Tuhan. Apakah mana dalilnya Pak? Dalilnya di kitab Anda mana? Segala sesuatu yang terjadi itu adalah atas izin Tuhan. Tolong dalilnya. Assalamualaikum
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayat di kitab kami loh Pak. Dalil Pak Pendeta, jangan pakai asumsi Anda karena ini Iya. bukan rumpargoy. Tunggu biar dicari dulu. Ya, ini room apa ya? Rumyati. Nah ini Lukas 12 ayat 7. Bahkan rambut di kepalamu pun terhitung semuanya. Karena itu jangan takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Lukas berapa Pak? Aku berkata kepadamu, setiap orang yang Lukas mengakui berapa aku. Pak? Lukas 12 ayat 12 ayat 7. Ya. Mari kita baca apakah betul seperti yang dinarasikan ya. Roma Apakah konteks 8 sesuai dengan ayat- teks kita baca. Roma Bentar. 8 ayat 28. Saya baca Roma dulu 8 Pak. ayat juga 2. Bahkan rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Karena itu Ya. jangan takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Mana di Ya, sini yang satu. mengatakan segala sesuatu itu atas izin Allah atau izin Tuhan. Nah, ini ibu itu baca kitab itu tidak sesuai dengan pemahaman. Ibu bacanya harus ada tertulis. Pak, Sama dengan pembahasan bukan gitu. sama dengan Jelaskan pembahasan dulu, kandang domba. jelaskan dulu bahwa oh gini loh Bu Baca Rifa, dulu kalau Roma kami 8 Kristen ayat itu 28. nggak apa-apa, disclaim gini loh Pak, saya ajarkan ya, Bapak nggak apa-apa biar kami itu nggak salah paham. Maaf ya Bu Rifa, kalau kami itu kalau baca Bible konteksnya pasti lari dari teks, nggak ada kaitannya sama teks. Misalnya teksnya tertulis tidak ada, kami bisa nambah-nambahin, nggak apa-apa Bu Rifa, kan enak tuh Pak. Jadi kan Ya, baca dulu Roma 8 ayat 28. kan gitu tuh. Baca Roma 8 ayat 28. Lukas 12 mau di ini kan? Enggak, biar kita disembunyiin. sambungkan. Lukas baca 12 Injil itu, 7 ini mau dibuang. Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu tidak bisa dibaca satu-satu ayat karena semuanya berkesinambungan. Di ayat Lukas 12 7 ini tidak ada kaitannya. Lalu Bapak lari ke kitab Roma gitu maksudnya. Silakan Pak jelasin Pak, kita tunggu. Roma 8 ayat 28 Bu, karena itu berkesinambungan. Coba bacain Roma 8:28. Anda yang bawa, Anda bacain lah. Ada lebih paten. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan, tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharap di mana ada tertulis segala sesuatu itu atas izin Tuhan. Aduh. 8 itu ibu salah baca itu. Ya, Salah berapa? baca itu, Bu. Roma 8:28. Oh 28. Anda bacakan dong. Makanya Anda yang bacakan, jangan Anda yang bawa premis, kita yang sibuk ngurusin ayat Anda. Nanti bilang kita nggak. Nah itu kalian tuh kayak nggak baca pede aja. baca kitab kalian. Kita tahu Baca sekarang aja. bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi. Oke, berarti kebaikan itu yang membunuh itu kebaikan menurut iman Anda. Yang terjadi, Saya tanya, membunuh itu kebaikan? yang terjadi dalam segala sesuatu. Iya, saya tanya berarti definisi kebaikan itu kan segala sesuatu yang terjadi nih. Nah, kalau ada yang membunuh nih berarti itu kebaikan menurut Anda. Ya kalau itu katanya ya udah nggak Ya apa-apa. udah. Ya udah kita udah sepakati itu berarti pembunuhan iblis yang sedang mengganggu siapapun atau ada orang-orang memperkosa itu kebaikan menurut agama Anda. Udah clear, thank you. Bukan. Udah bro, Admin debatnya sama Pak Sigit Giwa jangan sama aku. Aku pakai kata-kata perkodok tadi ya. Wah, harus turun lagi nih. Kalau nggak di banned nih bentar. Kenapa udah ini Pak? Kayaknya keluar kata-kata yang di ban. Enggak, jadi Pak Pendeta, jadi kan esensi yang dibahas tadi kan berarti Bapak kurang lebih mensupport Israel ya Pak ya? Benar, saya juga dukung Israel lah. Kan saudara. Iya, berarti Bapak mendukung memang mendukung Israel ya Pak ya? Iya. Nah, saya mau berbagi nih Pak. Yang lain aja. Iya, enggak. Ini aja cuma mau share. Maaf ada telepon. Saya cuma mau share info aja. Ini ada berita di CNN. Di sini katanya vandalize monastery in Israel. Ini apa sih? Kok saya search? Saya translate aja ya. Pengacau memulaskan grafiti anti-Kristen di biara di Israel. Jadi ini di church di apa namanya?
Ini tulisan-tulisan ini di gereja, Pak. Nah, di gereja-gereja ini kan kita penasaran nih tulisannya apaan. Nah, rupanya di gereja Bapak di Israel itu ditulis-tulis kayak gini, Pak. Habis itu ya, ini kurang lebih. Habis itu di berita yang lain lagi nih, Al Arabiya News. Ini 3 Jewish teen charge on graffiti on Jerusalem. Jadi ini gereja di Yerusalem. Nah, ini tuh ditulis juga tuh. Mereka menulisnya, ini apa ya? Bahasa Indonesianya saya translate. Ya, habis itu, nah nih saya bacain aja ya, translate ya. Waduh, jadi kalau Bapak gerejanya di Israel, mereka coret-coret ini, Pak. Nih kalau pendetanya mungkin nih posisi Bapak tuh. Habis itu nih The Times of Israel. Ini websitenya apa namanya, websitenya ya ini ya, Israel ya. Nah ini sama nih tulisannya tuh. Oh bentar Bang Jibril, maaf teman-teman, bantu tab-tab layarnya ya, di Gaspol ini kena peringatan, nggak tahu report nih, karena ini ya kayaknya agak keras sedikit. Lanjut. Siap. Nah habis itu ini lebih parah lagi nih, ini di City News Windsor now devastated by vandalism. Habis itu ini tulisannya malah ini, Pak. IS aja Bang Jibril sebutnya IS. Tuh malah ini pendetanya nih, dia lagi ngelihat itu. Nah jadi sebenarnya yang Bapak bela tuh Israel itu. Ini di iya, ini di Israel mana ini? ya? Iya. Ini di Yerusalem, ini di mana nih? Iya, ini di Yerusalem. Ini juga. Nah, jadi yang Bapak bela itu yang itu, Pak, yang begituin Bapak. Apa gimana nih? Saya nggak paham nih. Coba kasih perspektif saya, Pak, biar saya paham kenapa Bapak membela orang yang begitukan Bapak. Cinta Bukan memang bertepuk kasih sebelah tangan musuhmu. Itu Bang Jibril, wujud aktivitas diberkahi Tuhan itu ya kayak gitu. Kasih musuhmu. Aku Biar izin. siap, silakan. Ya, silakan. Salif. Iya, oke. Mungkin tema ini agak sensitif ketika membahas yang tadi. Khawatir biasakan kena masalah di akun host terutama. Ini saya tadi kan saya izin kembali, mungkin agak mundur karena dari tadi tidak ikut bernarasi ya. Izin sampaikan saja, terjadi perdiskusian, ada yang mempelajari tapi tidak membahas dan sebagainya. Nah, memang selama kami berdiskusi juga dalam hal lintas agama memang terjadi banyak bisa dikatakan keanehan atau kelucuan, tetapi itu sebagai satu wadah atau wahana di mana kami memperkaya pengetahuan di luar keislaman. Karena begini, bahkan selayaknya sih sebenarnya buat bapak-bapak pendeta yang tidak ikut berdiskusi, mestinya ya dikatakan banyak terima kasih juga. Karena apa? Karena banyak umat Islam itu banyak menyadarkan jemaat-jemaat bapak loh, yang selama ini tidak paham pelajaran dasar tentang kekristenan, malah banyak yang diberitahu oleh sahabat-sahabat muslim, Pak. Hal-hal yang mendasar tentang ketuhanan, tentang siapa Allah, siapa hamba, siapa Yesus, mereka banyak tidak tahu. Ya mungkin para pendeta mengajarnya ilmunya lebih tinggi, Yesus hebat, Yesus Tuhan, Yesus di surga, itu mungkin. Tetapi perkara dasar mereka tidak banyak dapat pelajaran. Sehingga kami setiap berdiskusi dengan kawan-kawan Kristen, Pak, mereka malah banyak teredukasi oleh sama umat Islam itu, Pak. Nah, mestinya berterima kasih. Tapi oke, nggak perlu juga sih kita berterima kasih. Kalau sama Pak pendeta ya beda memang levelnya gitu kan. Karena Bapak selalu menghadapi para jemaat Bapak. Kami biarlah di bawah, bagaimana banyak menyadarkan yang mungkin para jemaat Bapak yang tidak paham pelajaran dasar, sehingga siapa Allah saja perlu kami kasih tahu, kami edukasi mereka, akhirnya mereka tahu, tersadarkan, oh begitu ternyata. Karena memang pelajaran ini saya yakin tidak diajarkan di gereja. Sampai di mana gitu. tadi?
Aduh. Astagfirullahaladzim, dari tadi nggak dengerin dia, ya Allah. Dia Sampai manggil, dengerin Bang manggil. Jibril. Dia sholat Bang maghrib. Jibril, kasihan dikacangin, woi. Ada tadi tugas. Kasihan deh lo. Sedih Dikacangin. banget aneh nih lihat kualitas pendeta satu ini. Aduh, Pak. buka lagi kamera Bang Jibril. Sorry, tadi ada Bapak. tugas. Oh, Sampai di oke mana oke. tadi? Pak Janter tadi ada lihat saya narasi nunjukin berita nggak Pak? Pak Janter. Pak Sejuk Jiwa. Enggak perhatikan tadi, Pak. Waduh. Sekalian Ini- disapa itu Pan Ming itu siapa itu? Iya, Van Ming Wan, selamat pagi. Situ udah pagi ya, Pak? Daerah Iya. mana, Pak? Pagi. Ini di Jakarta, Pak. Oh, di situ udah pagi. Pak Janter, ini saya mau jelasin sedikit ya. Mudah-mudahan diperhatikan ya kali ini ya, Pak ya. Oh ya, ini udah di sini nih ya. Pasti diperhatikan lah. Masa nggak diperhatikan? Oke, siap. Ini pertanyaan saya aja kan Bapak tadi bilang Bapak mensupport apa namanya? Israel. Nah, ini yang saya suka nih. Jadi saya kalau saya Bang lihat Jibril, di jangan bilang itu. Israel Oh, iya, aja Pak. Israel. Iya, iya, Jangan si kita support si Bawel. tangannya atau apanya. Nggak usah kita bahas itu. Yang Oke pasti oke yang enggak kedua tapi itu saya mau baik mempertanyakan Israel, baik Palestina. saya mau mempertanyakan ini Pak soal si Bawel ini. Di CNN ada beritanya bahwa di gereja mereka itu dicoret-coret. Nah, dicoret-coret itu CNN. wah CNN ini yang pendusta CNN ini pendusta mungkin, tapi di sini bisa kita lihat Pak Pendusta itu. tulisannya itu ini Pak, tuh mereka nulis ini orang-orang Israel Pak Ya, di gereja. terserah mereka bilang apa. Habis itu di sini ada nih Al Rabia News, kurang lebih ceritanya sama dan tulisannya juga sama, tapi di sini tulisannya agak beda nih karena ini mungkin ada 3 baris ya, ada di sini juga. Ini mungkin kalau Bapak di sana jadi pendeta di Israel begini Pak. Nah ini tulisannya di sini ini Pak. Ini Coba linknya buka di situ biar aku buka di sini juga Bang. Mana Ini. di situ apa tadi? ini CNN. Ini Ketika apa edition. Ini tulis aja edition CNN.com. Dusta. Heeh. Nah ini judul beritanya. Apa judulnya? Vandals doubt anti-Christian graffiti on monastery in Israel. Enggak kelihatan Bang. Ketik aja Pak di Google itu Angel Elga gitu Pak. Aku mau ini dulu, mau kasih data juga nih. Tapi mungkin CNN pendusta ini mungkin. Pendusta itu ini yang tidak pendusta. Kalau itu pendusta. Penyesat. Penyesat itu. Paling gampang ya. Kalau udah gantian, kepepet. Oke, Bang Jibril mau gantian sama Uni. Udah belum? Ya, abisnya aku sholat maghrib ya. Abisnya aku sholat maghrib. Berita 2012 kan. Tunggu, Iya, Uni udah belum? ini yang Bang Jibrilnya? 2016. Bang Jibril Ini dulu, Bang Jibril dulu. Iya, ini sebentar. Ini yang 2016. Di sini diceritakan juga nih, ini di Times of Israel. Tahu tuh. Kan? Itu pendusta mungkin. Duta itu. Jelas itu. Penyesat. Argumen macam apa kayak gini pendeta ini tuh menyedihkan. Kenapa menyedihkan Bang? Hah? Iya, saya kan Apa yang pendusta buat ya. menyedihkan? Pendusta. Ya, dibantah aja Pak Sejuk Jiwa, dibantah aja Pak. Habis itu Ya, aku ini yang tambahin dong Bang Jibril. Aku nambahin Bang Jibril. ini yang terakhir nih. Sebentar. Ini yang 2002 nih, Pak. Jangan rebutan satu-satu. Ini yang 2002 itu di 2022. di sini ini Bapak gerejanya lagi cerita. Di sini tulisannya disuruh aborsi si ini, Pak. Itu yang Ini Pak, benar ya. nulis siapa itu? Ini Iya, 2000 siapa? ini 2002 ceritanya Agustus 2002 ini di Yang Windsor. coret siapa? Wah, ini ya Bapak mesti ini. Nah, ini katanya ya kan dari daerah sono, Pak. Wah, nanti bukan itu yang coret, nanti coret sendiri, bikin berita sendiri. Oh, mungkin jadi pendusta ya? Pendusta ini juga nih.
Bener lah. Banyak Penyesat ini. penumpang ini. Penyesat ini. Parah. Banyak kita nggak tahu kan kita betul atau enggak kan. Yang udah keluar tuh dari gereja. Yang benar itu hanya Gantian sama Alkitab. Unik ya. Udah. Ahli Jibril. Siap. Abis ini Penista ini. lanjut ya, yang lain ya abis ini ya. Wah, benar-benar Nah. ahli Jibril pendusta nih. Tadi kan Bang Jibril tuh ngasih sudut pandang dari orang Yahudi ke orang Kristen nih. Sekarang kita ambil dari orang Kristen ke orang Yahudi nih. Pendusta ini lagi nih, sarapan pagi biblika ya. Kita lihat nih. Sarapan pagi biblika. Kameranya Nih dilurus judulnya. Unik. Nih, bisa. Judulnya Luther, Hitler, Kristen, Yahudi. Judulnya di sini. Ini siapa penulisnya? Rita, bukan Riva Wahyu ya, Rita Wahyu. Nanti kita lihat siapa Rita Wahyu. Sini kita lihat. Namun ada juga tulisan Bapak Reformasi Luther yang membuat kita sebagai orang Kristen harus malu terhadap apa yang ditulisnya. Yang olehnya Luther tidak dapat dikatakan sebagai pengikut Kristus yang sempurna melaksanakan hukum kasih dari Kristus dalam salah satu karyanya. Ada suatu waktu ia mengungkapkan kemarahannya terhadap kalangan Yahudi di Jerman karena berbagai alasan. Bayangkan seorang raksasa spiritual Kristen Reformasi, seorang yang memiliki nama besar, sang pelopor dari Kristen Protestan. Ini menulis suatu tulisan yang menurut saya begitu menyedihkan jika saya tak ingin mengatakan itu memalukan. Ya, ini dia bahasa Inggrisnya ya. Ini bahasa Inggrisnya ya. Bla bla bla. Terus kita lihat bahasa Indonesianya. Nah, apa bedanya kutipan Martin tulisan Luther di atas dengan metode inkuisisi oleh Katolik Roma? Ini sama aja nih dua-duanya ya pada zaman medieval. Dan apa bedanya tulisan Luther dengan kampanye kebencian yang dicanangkan oleh Al-Qaeda? Disama ini Luther sama ISIS nih sama Berita Wahyu. Bayangin. Nih ya. Jadi di sini kalian bakalan tahu apa yang ditulis sama Luther di sini ya. Dia sangat membenci Yahudi. Kenapa? Nih kita lihat ya. Nih, kita lihat lagi datanya. Jadi datanya banyak. Nih. Oke. Duh, ternyata ada 2 file Bu Irta Wahyu tulis ya. Aku pikir cuma 1 file aja. Kebencian Martin Luther itu digunakan oleh orang Nazi. Mana. Kalip, monitor Kalip. Saya dulu ya, maghrib dulu ya Kalip. Ya aku juga mau maghrib nih habis ini. Iya, saya juga ya. Ya. Lah, gimana dong? Gantian lah kalau kita semua Ada pada Kang. maghrib. Enggak ada Kalip. Bentar. lagi. Bentar nih, mana ya Martin Luther yang bikin patung relief? Oh ini nih, sorry aku nggak temu nih. Oh bukan di sini dang. Yang dia bikin ke Bang Jibril aku udah kirimkan. Buka aja lah Bang. Mana Bang? Judensiau itu Bang, yang Martin Luther membuat patung relief Judaism itu. Bang Jibril aja buka deh. Bang Jibril monitor. Oh dia juga sholat. Belum. Moni kirim yang itu, yang Zeus. Oh yang Zeus, ini berarti nih. Ntar ya. Kok hilang ya? Padahal aku udah siapin tadi. Oh ya kehapus deh. Kata Pak Pendeta, alhamdulillah hilang katanya nih. Nih. Beneran sama saya itu. Haleluya. Bentar. Nih. Oh bukan ini lagi nih. Bentar Pak Pendeta ya. Kehapus aku mah. Bentar kehapus tadi udah ketutup tadi. Wah, Bentar. padahal udah disusun rapi-rapi untuk Iya, akun apa tadi? itulah. Akun penyerang ini. Udah disusun rapi. Akun perang ini memerangi Akun perang. orang-orang yang bisa ya ada akun perang Iya ya. dong, iyalah orang Laskar Kristus Nanti juga aja aku ada, buat masa lah. orang Nanti kalau udah masa aku buat Laskar akun Kristus aja yang perang, ada aku mau perang salib berdebat aja nih. dibolehkan kok. Kalau aku buat akun Ya. perang aku mau berdebat nih tentang Alkitab nih. Silakan saya tunggu Tapi- Anda hatuha tapi aku dengan nggak saya. tahu, masalahnya aku gaptek pula itu. Nggak tahu aku buat akun-akun Aduh, perang. mana sih Masa bilang punya ini, channel Pak Pendeta? YouTube gaptek sih Anda Pak bohong Pendeta. lagi. Pendusta juga nih Bapak nih. Penyesat juga nih Bapak nih. Anda Emang bukan cuma gaptek. nggak Anda boleh minim rupanya orang literasi punya di mata YouTube, kita. semua orang udah punya, tinggal Bohong, upload nggak foto punya doang. YouTube tapi ngakunya nggak apa gaptek. Pendusta. Nggak Bentar tahu aku cari dulu linknya. gimana buatnya.
suaranya beda supaya nggak Uni dikenali. pendusta, Uni nggak ada data, bilang ada data, Uni pendusta, Uni. Wah, ini benar ini Uni nih pendusta. Berat Kan data seneng ini. dia. Saya maghrib dulu ya. Udah jam 6 di sini. Ya, kali saya maghrib dulu ya. Jangan semua maghrib, aku juga mau maghrib abis ini. Abis ku kasih data, aku langsung sholat maghrib. Jangan semua. Ntar habis Kang Alif, Kang Kian Santang, kita yang maghrib nih. Kenapa Bu? Takut Bu sendiri Bu? Banyak rame-rame nyerangnya lebih enak. Kalau sendiri nih Saya ada etika Bang saya Ben debat Samuel. itu rata-rata hatuha Pak. Bapak tahu nggak? Salah Saya satu. berdebat dengan Esra Soru itu saya tidak ditemani sama orang lain Pak. Berdebat dengan semua teman-teman Anda. Saya sendirian loh. Anda lihat YouTube saya lah. Lihat YouTube saya lah. Pendeta Yang ini, benar. Anda mau lihat kualitasnya. Yang benar ya apa? Anda ngomong-ngomong kayak gitu tuh maksudnya apa? Coba Anda lihat YouTube saya. Saya menghadapi Esra Soru tuh sendiri. Dan saya nggak sama kayak kalian lari dari jadwal debat. Saya nggak pernah lari kayak teman-teman Anda kayak Elia. Itu lari dari jadwal debat. Kalau kita nggak pernah gitu. Kita kalau debat jelas hatuha kita. Saya nggak pernah mau rame-rame kalau debat hatuha. Makanya saya nggak suka kalau sebenarnya pas debat hatuha itu ada yang ngomong tuh saya nggak suka. Bu dua lo Bu, jangan marah-marah Bu. Ini bukan kodeks Sinai Kami ini. itu Bentar Bang Ben, aku lagi nyari data aku. hari harus pentahiran. Apaan sih? Ngomong apa sih? Nggak usah kabur-kabur. Kita lagi bahas bahwa kalian itu bercinta, kalian bertepuk sebelah paha. Marah-marah. Loh, Pak, dalam Supaya Islam dia itu kalau tenang. ngomong keras bukan berarti marah. Anda nggak tahu Yesus suka marah-marah di bait Tuhan. Yesus suka marah-marah, bukan saya yang marah-marah. Itu bukan marah, itu tegas. Bedakan tegas dengan marah. Kalau ini mah tegas namanya. Saya perempuan soalnya nggak boleh Beda. kelamat kalau bicara. Tegas dengan Pak, nggak marah-marah. semua kan yang lembut beda. itu baik. Tokai juga lembut, Pak, tapi bau. Ngapain lembut-lembut tapi bau? Mendingan tegas keras. Setuju. Karena kata Yesus sendiri bilang tidak semua dikasih makanan yang Jangan lupa keras maghrib loh Bu. dan lembut. Oh enggak dong, di sini belum komat kok. Oh belum ya? Siapa tadi yang udah maghrib? Kebanyakan ketawa nih Bapak, jadi nggak bisa jawab semua pertanyaan kita Karena ya. hati yang gembira Memang adalah obat yang menutupi, mancung. mencoba Enggak, menutupi Pak, ODGJ ketidakomahan juga banyak itu ketawa, biasanya dengan Pak. cara ketawa, Uni. ODGJ Dari tadi banyak kan juga, Pak, ditanya ketawa. Jibril, jawabannya tidak tahu. Ditanya siapa lagi, tidak tahu. Saya nggak tahu pendeta model apa ini. Parah banget kualitasnya. Nanti saya tanya tentang kritik teks. Tidak tahu juga nanti Anda. Oh, tak apa-apa. Tanya kalau tidak tahu paling bilang nggak tahu. Ngapain kita sok tahu kan? Saya pastikan Seperti nanti Anda. jawabannya pasti tidak tahu. Karena nggak ada Terus gunanya Anda debat. ngapain Kita kasih sekolah tahu STT pun kalau Anda jawabannya nggak akan tidak tahu? bertobat. Aku kasih tahu pun Anda nggak akan bertobat. Tetap Anda pada Saya pemahaman bicaranya kritik Anda. teks. Semuanya terukur. Saya nggak bicara iman. Kalau iman Anda khotbah aja di gereja Anda. Saya bicara kritik teks terukur secara akademis. Wih, hebat, mantap, luar biasa. Nanti saya tanya kritik teks tidak tahu. Kayak tadi ditanya transmisi. Karena kitab dikasih suci, tahu. Tidak tahu. Anda nggak Apa akan- itu pendeta macam apa? Anda nih? nggak akan bertobat. Anda akan tetap sesuai pada pemahaman Seperti, Anda. Bener nggak? Bentar nih, udah. Wah, Nih. Kita buka berdebat aja. Nih. ribut-ribut. Kita sesuai dengan Ini kita pemahaman buka nih, kita buka. Udah masing-masing. ketemu datanya nih, udah. Oh, udah, Ceritanya aku mau sholat nih. Ya, Sibuk nih. nyari juga Bu ya. Ini Bapak, ini kenapa sih kayak anak kecil deh? Kita tuh lagi debat, lagi Jangan diskusi marah, loh, kok. Bu. Enggak, kayak Jangan jijik marah. aja gitu loh. Ih, Bukan kasih tahu jijik, Bapak tuh aja. kayak suara-suara genit gitu Supaya loh, kayak suara pemahaman orang makin gatal, luas. tau nggak? Dia Tau nggak malu, laki-laki pemahaman gatal, nggak tahu laki-laki nih. Dia gatal malu tuh kayak gitu. menutupi Ih, menutupi iya kayak kepanikannya gatal dengan gitu cara suaranya, cari kayak laki-laki Nggak gatal tahu gitu. apa-apa nih. Kasih tahu Ini lah. saya lagi nggak, saya jijik aja dengar laki-laki suaranya kayak gini, sok lebay gitu kan. Padahal tuh kayak kita lagi debat, lagi diskusi gitu. Jadi kita nggak usah Iya, sok-sokan karena kan gitu. Kita semua Coba nih, bilang saya lagi jijik tunjukin sih, data. cuma aku nggak jijik aja. Aduh, saya tuh gini ya Pak ya, saya tuh perempuan, saya harus hati-hati dengan siapapun. Serigala berbulu domba tuh banyak, jadi nggak perlu kayak Oh iya, Bapak. sok-sokan gitu, sok-sok Banyak baik yang- gitu omongannya gitu loh. Karena saya sudah bilang kan, bahkan yang lembut kayak kotoran juga bau gitu. Ya ngapain gitu? Biasa aja. Kita nih lagi diskusi, kita lagi tunjukin data. Nah ini ya, lihat ya, nih lihat ini ya, nih tunjukin nih. Ini adalah relief, di mana ini adalah BA BIB, digambarkan bahwa di bawah ini orang Yahudi lagi menyusu kepada BA BIB. Dan relief ini ada di mana? Gerejanya Martin Luther. Dan di sini disampaikan oleh Guru Tawahid sendiri. Nah, nih.
Nah, jadi di sini jelas banget bahwa orang-orang Kristen di Jerman itu, Nazi itu. Bentar dulu, ini nih, bentar dulu, ini saya tunjukin. Oh, ini yang tadi lagi nih. Ternyata ini ada 2 file nih. Satu ini, yang kedua ini. Oh, benar. Nah, yang pertama ini gitu nih. ya nabinya Protestan ya Uni ya. Wih, ngeri Iya. kali nabi Protestan Enggak, ini. dia bahkan tulis 2 buku tuh. Yang satu tuh Sam Hapora, dia menghina Tuhannya. Ini di sini yang jelas filenya tuh. Karena kadang-kadang file ini ditutup gitu loh. Kadang kita susah nyari karena ditutup sama websitenya, bisa jadi ditutup karena kan banyak yang merujuk ke sini. Terbuka di sini nih kayak gini nih. Nih gambar begini nih, penghinaan terhadap Yahudi. Itu yang tertulisnya di mana? Di gerejanya Martin Luther. Ini fakta. Nih aku baca ini. Ini aku cari dari tadi tuh. Kenapa aku susah nyarinya? Ternyata tuh kayak seolah tuh kayak apa ya, berpindah-pindah gitu linknya. Bentar. Bukan berpindah linknya karena dibagi 2 sama Burita Wahyu. Luther berpendapat bahwa orang-orang Yahudi bukan lagi tergolong orang-orang pilihan tetapi manusia iblis. Ini kata Luther nih. Jadi kalian aneh aja di Bani Israel. Sementara Luther sendiri mengatakan bahwa orang Israel itu adalah keturunan manusia iblis. Di sini di buku apa yang ditulis nih? Vom Sam Hamporas. Ya, ini aku bacain. Buku Vom Sam Hamporas pertama kali diterbitkan tahun 1992 sebagai bagian dari buku The Jew in Christian Theology, tulisan dari Gerhard Falk. Falk ini seorang ahli sejarah nih. Dia bilang, dia melihat tulisan-tulisan Luther memiliki kontribusi antisemit dalam wilayah Jerman. Bukti sejarah menunjukkan bahwa Partai Nazi tahun 1930 dan 1940 mereka menggunakan tulisan-tulisan Luther untuk membangun semangat antisemit di bawah kekuasaan mereka dengan mengarahkan kendali mereka memunculkan semangat tersebut pada sekolah-sekolah dan memasukkan sekolah-sekolah dan untuk memasukkan ke dalam kurikulum dan gereja-gereja Lutheran. Nah, ini nih ada nyata. Martin Luther sangat membenci orang Yahudi dan bahkan dia menulis buku dan relief penghinaan terhadap Yahudi ini nih. Ini reliefnya nih. Nih, daya aku sholat dulu. Nah, jadi aneh aja oten di Indonesia gitu. Luther membenci Yahudi, Yahudi membenci Kristen lah. Kalian siapa? Kok bisa-bisanya kalian bela Kristen gitu? Aneh, kalian diludahin pun. Daya aku sholat maghrib Dia dulu. nggak pernah baca kitab iya. nabinya itu yang Betul namanya sih Luther Uni tuh. bilang. Kau baca itu kitab nabi kau yang namanya Luther itu. Bukan nabi aku itu. Mana nabi dia? Assalamualaikum. Akhir. Gimana sih? Jadi Pak Pendeta ini Protestan atau Katolik, Pak? Protestan. Oh, dan Protestan bukannya malah meyakini Luther ya? Iya, itu nabinya itu yang bikin agama Protestan kan si Luther itu. Jadi Bapak Protestan yang mana nih, Pak? Protestan anti Luther apa? Enggak anti Luther juga, itu kan pendapat dia. Semua orang kan bisa berpendapat. Emang pendapat dia harus benar juga. Oh iya juga sih, betul juga sih. Jadi si Luther ini pendusta nih sekarang nih, Pendusta ya, gimana? Luther ya? Hah? Kata bapak. Nabi kau itu yang bikin agama kau Protestan, pendusta. Jadi gimana nih, Pak? Jadi saya agak bingung juga nih sama narasi Bapak nih, Pak. Kenapa itu, Pak? Iya, di satu sisi Bapak bilang Bapak Protestan, tapi Bapak nggak meyakini Luther. Habis itu, Loh, kan dia kan hanya membawa perubahan. Apakah semua tentang dia itu benar? Belum tentu juga. Bukan jadi ada Protestan siapa sih jadi memang, ada Bang bagian-bagian dia yang pendustanya gitu. Apa Iya, gimana, Pak? yang mendirikan Protestan siapa Bang Jibril? Setahu Bang Jibril. Itu kan kata bapak, seseorang itu pendusta atau enggak? Ya, ngapain kita? Luther padahal ya Bang Jibril ya. Nabi mereka tuh. Itu dia. Jadi coba deh Pak dijustifikasikan Pak, coba dikasih pembenaran deh Pak, gimana tuh Pak? Akunya? Soal Luther tadi Bapak bilang kan, silakan Pak. Ya dia kan hanya membawa perubahan gini. Di Katolik kan itu Bunda Maria kan dijadikan ikonik, ya kan? Luther dia bawa perubahan bahwa itu tidak jadi ikon. Begitu aja. Terserah dia pendapat apa, terserah dia. Dia benar Iya, atau enggak? Bagaimana tapi pendapatnya? Tapi dasar dari Protestan kan memang beliau Pak. Iya, dasarnya kan yang kami percaya dari dia kan bahwa satu,
Katolik kan menjadikan gimana lah ya, sensitif sih. Intinya dari Katolik dia bawa satu pengajaran bahwa Bunda Maria itu tidak lagi menjadi ikon dalam Protestan. Begitu. Pendapat-pendapat dia yang lain itu kan pendapat dia. Oh, jadi Bapak pilih pendapatnya yang mana yang bagus untuk ajaran, nih Bapak ambil. Pendapat yang nggak bagus untuk ajaran kayak yang Uni tunjukin tadi nggak diambil gitu ya? Ya iyalah, kan dia kan manusia. Dia kan manusia biasa. Dia juga bukan rasul, bukan nabi. Tetapi kalau Alkitab 100% kebenaran. Gitu ya Pak ya. Tapi gini Pak, apa namanya? Ini kita seru nih kalau bahas-bahas kayak gini nih. Ini kebetulan kamera saya gede nih. Alhamdulillah nih hostnya pengertian. Jadi itu namanya teori cherry picking Pak. Teori cherry picking itu kita ambil yang kita mau aja. Nah nih, saya bisa tunjukin. Tuh, kita pilih apa yang kita mau aja. Itu namanya teori cherry picking. Tapi kalau Bapak bawa Bible yang isinya kebenaran, contohnya gini Bang, Abang kan punya guru. Apakah semua pendapat guru Abang itu 100% benar menurut Abang? Gini Pak, kalau saya ngelihatnya, contoh buku aja ya, atau guru tadi yang Bapak bilang, kalau ada senila, ada setetes nila di satu gelas kopi saya nih Pak, nih ada gelas kopi nih. Kalau ditetesin satu racun di sini Pak, saya nggak akan minum ini Pak segelas. Ini langsung haram untuk saya. Jangan minum sama sekali, gitu loh. Jangan ada saat setetes nila di sini, tapi saya masih seruput-seruput, itu kan cherry picking tadi yang saya tunjukin. Benar. Tapi kan nggak ada hubungannya dengan pendapatnya Martin Luther itu, kopi Bapak itu nggak ada hubungannya dengan teori itu. Betul juga. Enggak, oke. Ini sekarang Bapak tadi karena Bapak bilang kitab suci penuh dengan kesucian dan segala macam. Ini di sini ada pendeta juga, David W. Daniels. Itu pendeta siapa tuh Bang? Tuh, ini David W. Daniels. Ini dia nulis buku juga, And Sold the Bible, Versions Questions. Nah, di sini si Bapak Gereja ini memberitahu kita bahwa tahun ini yang kita yang lagi bahas ini 1 Yohanes pasal 5 ayat 7 ya Pak ya? Tunggu, aku buka dulu Bang ya. Iya, siap. 1 Yohanes 5 ayat 7. 5 ayat 7. Ya, sebab ada 3 yang memberi kesaksian. Coba dibacain Pak ayatnya. Sebab, bentar ya, baca dulu ayatnya. Sebab ada 3 yang bersaksi di surga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Wih, keren ya. Tiga kesaksian Bapak, Roh Kudus, dan ini ya Pak ya. Tapi begitu saya buka Kodeks Sinaiticus Pak, 1 Yohanes 5 ayat 7, itu tulisannya cuma ini Pak. Nih di papirus aslinya ya Pak ya, di kodeks aslinya ya. Itu cuma sebab yang memberi kesaksian ada 3 orang. Ada 3. Habis itu roh, air, darah, dan 3-nya ada 1. Di mana roh Bapak sama yang tadi Bapak sebut Pak? Sebenarnya nggak 3 orang Bang, ada 3 yang menyaksikan, itu ajanya. Ini jangan ditambahi. Iya kan dari sini Pak. Enggak. Ini translate lurus loh. Iya. Enggak, ya udah oke, kita pakai bahasa Inggris aja. For they testify are 3. The spirit, ini spirit artinya roh, air, dan darah. Jadi 3 adalah 1. 3 adalah 1. Di situ maksudnya roh, air, darah. Roh Kudus, Roh Kudus sama bapak-bapak yang di surga saksi ini segala macam di mana Pak tadi? Di sininya nggak ada Pak. Ayat 8, ayat 7 dulu, sebab ada 3 yang memberi kesaksian. Nah ini Bunda Rahma udah naik ya, di handle dulu ya Bunda Rahma, yang naik yang turunnya ya. Silakan Bapak, Bang Firman, Jibril dan lanjut. Roh. Bapak, Firman, dan Roh Kudus itu di mana Pak di sini Pak? Ini asli Sinaiticusnya loh. Jadi kalau saya klik di sini, QQ tuh di sini kelihatan tuh, ini bahasa Yunaninya.
Ini tulisannya for Ya they that testify are three. Berarti terjemahan bahasa Indonesianya keliru. Oh, berarti pendusta tuh. Apa gimana? Yang ini yang Nah, dusta itu kan apa buku Bapak yang yang- Bapak yang pegang? Yang dusta. Gimana? Jadi yang ini yang dusta atau yang buku Bapak pegang yang dusta? Oh, jangan menggiring ke situ. Oh, jadi keliru. menggiring ke situ, Oke. kan? Jadi gimana? Gimana? Iya, itu kan memang di terjemahan bahasa Indonesia dikatakan ada 3, sebab ada 3 yang memberi kesaksian. Nah, harusnya memang itu ada 3 yang memberi kesaksian, itu aja, udah. Itu benar itu, benar. Jadi Bapak Putra Roh Kudus tadi yang di surga, ini nggak ada surga-surganya di sini, Pak. Enggak ada ditulis di ayat 7. Jadi tambahan Jadi itu datangnya dari mana itu Pak si Firman, Pak? Nah, itu udah bapak-bapak gereja kali yang nambahin. Oh, mungkin ya. Kita imani saja, tapi kita pelajari lebih. Oh, jadi ya tambah. Jadi kita pelajari lebih dalam lagi. Tunggu Bang Ben. Jadi menurut Bapak gereja ini, Pak, mungkin ini dia Apa lebih. itu namanya itu? Nah itu tadi saya tunjukin by David W. Daniels. Dia Bagaimana bikin itu Bapak buku gereja? ini. Si Bapak gereja ini menjelaskan bahwa di tahun 200 Tertullian menulis which three are one. 3 adalah 1. Beda lagi nih sama yang ini nih. Ya enggak? Habis itu di 250 tahun setelah itu Syrian of Carthage nulis. Nah, jadi bukan si ini kan mestinya Yohanes ya. Nah, ini tahun 200 bukan Yohanes yang nulis nih, Tertullian yang nulis. Which three are one. Di tahun 250 Cyprian of Carthage nulis lagi dan Bapak, Anak dan Hantu Suci. Nah, jadi di tahun 250 ditambahin sama si Syrian Carthage ini. Bukan si Yohanes lagi nih. Nah, habis itu di 350 si ini nulis lagi si 395 395 Agustin, Aurelius Agustin, mungkin Bapak pernah dengar ya. Dia nambah ayat itu untuk mempertahankan Trinitas. Nih, to defend Trinitarianism. Nah, habis itu di tahun 415 Council of Carthage ganti lagi, dia debat. Habis itu di 450 diganti lagi, di 550 ganti lagi, 750 ganti lagi, 800 ganti lagi, 1000 ganti lagi, 1150 ganti lagi, 1300 ganti lagi, 1400 ganti lagi, tahun 1500 ganti lagi. Jadi ini yang tadi saya bilang, Pak. Jadi kalau ada setetes di gelas saya, ada nila, itu gimana kita mempertanggungjawabkan kesuciannya, Pak? Kan kitab itu beda caranya. Itu kan menurut pendapat mereka yang mereka tambah-tambahi supaya mempertahankan iman mereka dari bidat. Gitu Banyak ya, Pak, ya? pendapat tentang Tuhannya Kristen. Gini Bang, banyak pendapat tentang Tuhannya Kristen. Kenapa? Karena Tuhannya Kristen itu roh. Semua orang mengopinikan tentang roh tersebut dengan pola pandangnya masing-masing. Kecuali kalau Tuhan kita misalnya batu atau kayu, ya kan, atau keramik, ya udah jelas bahwa inilah Tuhan kita, jelas gitu. Ini Tuhan kita itu roh. Semua mempunyai pandangan yang berbeda, termasuk ini bapak-bapak gereja. Mereka buat itu kan supaya mempertahankan bahwa Tuhan itu 3 tapi 1, ya kan. Andai aku hidup di zaman itu Bang, Kayak nggak kopi kubuat saya, itu. Pak. 3 tapi 1. Nah iya, andai aku hidup di zaman itu nggak ku buat itu, gitu. Coba. Susah juga sih, Pak ya. Tapi kalau Iya. kita Coba ke gini, Bible, Bang. kita ke Gini, Bible ORG nih, mereka- Pak. Ini textual problem masih 1 John 5:7. Ini Bapak gerejanya dia bisa bahasa New Testament, Greek dan segala macam. Pokoknya keren deh nih Bapak. Dia bilang, nih saya translate aja ya. Saya translate. Tidak ada bukti pasti mengenai pembacaan ini dalam manuskrip Yunani dimanapun hingga tahun 1500. Waduh, jadi sampai tahun 1500 nih ayat belum jelas dari mana, Pak. Itu saya masih bingung nih, Pak. Di kitab suci, ayat sucinya di bagian mana nih, Pak? baru ada saat Nabi Erasmus. Itu kan dari bilang itu tulisan mereka. Kenapa Bapak nggak ini aja sih, Pak? Langsung lihat ke sini aja sih, Pak?
Kemana? Kenapa Bapak nggak belajar dari sini aja sih? Nggak yang kan Bapak berarti Bapak barusan udah tahu ya kalau memang ini ditambah-tambahin kan? Kenapa nggak Ya, dari sini aja sih, Pak? dalam terjemahan bahasa Indonesia, dalam TB kan, tambah itu, ya kan? Keren. Iya, ditambahi. Banyak Itu lagi aku yang bilang. gituan. Hah? Bang Jibril bisa minta tolong bukain Matthew 23 nomor 14 Bang Jibril. Kita pakai ini. Matthew 14. ayat 14. Matthew 14:14. Pasal Bang Ben. 23 nomor 14. Oh, pasal 23. Ya, yang orang-orang munafik itu. Kenapa tuh? Tahu mau Nggak ada ada. opini Bang apa ini? Nggak ada ini, Bang. Afram. Ayat 14-nya nggak ada. Kitab Anda dari mana itu kok muncul 14? Banyak lagi tuh yang kosong. Waduh. Enggak, tapi Pak Begini, Pendeta Bang, setuju nggak? ayat itu kan ini kitab ini kan sama yang seperti Abang tulis tadi di papirus itu harusnya kan nggak ada nomor-nomornya, ya kan? Betul, Tapi nggak kan ada nomornya dibuat oleh memang. bapak-bapak Baik, gereja bukain ada aja, nomornya Bang dengan Jibril. Di tujuan original text-nya itu kelihatan supaya kalau kosong makin itu, Bang Jibril. paham. Nyatanya sampai sini pada kekeliruan kan gitu. Keluar kitab nomor 14 itu. ayat 14. Tapi gimana Pak kita menyandarkan keselamatan kita selama-lamanya? Karena kalau hidup kita kan ini cuma 60-70 tahun, ya kan? Tapi kita menyandarkan keselamatan kita neraka dan surga selama-lamanya, ribuan, puluhan, jutaan tahun nanti, menyandarkannya terhadap Alkitab yang kita tahu begini, Pak. Jelas, Alkitab kan berkata bahwa keselamatan, jelas Alkitab tulis keselamatan hanya ada dalam namanya. Orang Alkitab tulis kok. Iya, justru yang dari kita bahas, Pak, tulisannya begini, gimana? Iya kan? Coba, Abang, nah ini nih di kitab Abang ada nggak ditulis jelas itu bahwa keselamatan hanya ada, gitu. Ada? Oh, jelas. Di mana dia coba? Kitab Anda Jelas. penuh tambal sulam. Coba Itu mana gimana ya? ceritanya tuh kita penuh tambal sulam. Kalau saya bisa tunjukin, Bapak mau masuk nggak? Jangan saya udah capek-capek nyari, Bapak nggak masuk juga. Buat apaan? Gitu. Ya kalau nggak tertarik ya udah nggak usah. Nanti kalau kutunjukin Kan begitu. ayatnya, Bapak mau masuk nggak? Tetap nanti disangkal lagi. Enggak kan yang Enggak, kalau enggak, Pak gini Pak, kalau saya soal mau percaya sama gospel atau biblos ini Pak, Bapak jangankan tulisannya Pak, sanad benang merah ke murid Yesusnya aja nggak ada, gimana saya mau percaya gitu loh Pak? Nah, nggak percaya. Nggak percaya kok Kalau kita mau dibahas-bahas. percaya Bang Jibril ya, orang kitabnya aja tambal sulam kayak gitu. Critical text. Kalau Bapak Iya, nanya kenapa kita saya memang bahas, karena kenapa critical kita text. bahas? Pak. Nggak percaya tapi senang ngebahas-bahas itu karena Apa percaya yang mau loh. dipercaya Pak dari kitab yang seperti itu Pak, compang-camping kayak gitu Pak. Enggak lah, tapi saya respect lah Pak Pendeta, at least jujur lah. Karena ya sampai sekarang aja Bapak masih sabar kan, masih tenang, masih dengan iman Bapak. Karena biasanya ya kalau udah dipertanyakan seperti ini, udah either morat marit atau udah tantrum, Pak. Atau tutup aplikasi nih kayak sekarang nih. Kasih lagi satu lagi dong Bang Jibril, Matthew Siap. 8. Yohanes 8. Oh iya, Yohanes 8. Ini lebih keren lagi nih hilangnya, gila ini. Ayat? Dari ayat 1 nggak apa-apa. Kalau ada, Oh, nggak ada. Nggak ada. klik aja, dibuka open cam Bang Jibril. Yohanes 8.
Nih, Yohanes chapter 8 1 ke 11-nya nggak ada. Itu di mana itu? Ayat 1 sampai 11 kok simsalabim, Pak? Dapat dari mana Nah, nih itu, Pak? dari 52 tiba-tiba lompat ke Yang 11 ayat, 812, Pak. 81 Bukan cuma ke satu 12 ayat, yang Pak. nggak ada. Dapat dari mana, Pak Elai, Pak? 11 ayat loh, Pak. Nggak cuma 1-2 ayat loh, Pak. Itu tuh tulisnya tuh. Iya, Tuntut Elai itu tuh, dapat dari LAI, mana, Pak? tuntut. Kitab Anda kan Elai itu. Nah, Ayat 1 makanya sampai 11 iya dapat dari mana benar, itu, Pak? makanya dituntut itu LAI. Kalau Anda nuntut LAI, aku ikut tanda tangan. Loh, jangan saya lah yang berarti nuntut, Anda lah. LAI pendusta Saya nih di ya, sini Pak, ya? cuma membuktikan itu bagaimana Anda kitab yang Anda bilang. gitu loh. Oh, bukan. Itu 11 kitab, Pak, 11 ayat loh, Pak, hilang, Pak. Yohanes 8, Pak. Jangan, bukan cuma Iya. 1 ayat loh, Pak. 1 makanya sampai 11 nggak ada. Makanya dituntut tuh LAI. Ngapain Jadi kita dihilangin? yang suruh nuntut, gimana sih? Kalau kami yang nuntut, nggak akan didengerin minoritas. Kok unit turun? Kepental uninya. Ini Pan Ming ini Muslim apa Kristen ini Pan Ming? Van Ming kayaknya nggak deh. Selamat pagi, Van Ming. Bentar, ini TRA bilangnya gini, katanya beda negara, beda kitab, beda isi. TRA itu Kodeks Sinaiticus. TRA, ya, jadi itu kodeks tertua. Kodeks tertua yang jadi sandaran terjemahan hampir seluruh Bible di dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Itu Markus 16-nya sudah dibuka belum itu? Wah, itu sih. Tadi saya tanya soal papirus itu udah nggak bisa. Habis itu yang si 1 Yohanes 5:7 juga beliau akui memang di Bible, di Biblos beliau ada, tapi di Sinaiticus nggak ada. Apalagi yang Markus, Bang. Itu udah lebih di luar jangkauan. Markus 16 juga 11 ayat, 12 ayat malahan. Banyak kali itu hilang itu. Tapi gimana Pak Pendeta? Gimana Bapak menyikapi gimana Bapak berenang di laut fakta ini, Pak? Ini kalau pendetanya kayak gini, jemaatnya kayak gimana ya? Bingung saya nih. Orang muslim yang suruh nuntut, lucu kan? Bukan iman kita untuk suruh nuntut, karena bukan makanan kita itu. Kalau jemaat kan ada yang bahaya Pak, Itu. Bapak seorang kalau aku pendeta bersuara di pun sini nanti kan takutnya. hebat seperti ini. Nah. Tadi kan nanya tuh. Kan, Tadi kan nanya, Kristen kalau sendiri. pendetanya gini, jemaatnya gimana ya kan? Siapa tadi yang nanya tuh? Itu Pak ada. Bang Ben tadi yang nanya di atas. Nah, kalau jemaat gitu udah bertahan, keyakinannya kokoh. Nah, yang berdebat dengan saudara-saudara itu jemaat-jemaat pula, nggak usah pendetanya kan. Nanti kalau aku bersuara repot, penistaan pula. Kayak Elia kan, hanya satu kata aja udah langsung penistaan. Tapi kalau Elia itu kan dia memang ini kan Pak, memang apa namanya, memang kalau ngomong kan nggak berdasar kan. Sama kayak saya, kalau saya bilang tiba-tiba di rekening saya aja ada 2 triliun. Sementara kalau itu bukan kenyataannya kan saya orang gila Pak disebut. Nggak, tapi sambung ke yang tadi Pak, menurut Bapak Janter, Pendeta Janter. Assalamualaikum Ustadz Sugi. Padahal nama itu sidik jiwa. Waalaikumsalam. Iya, tapi kan namanya Pendeta Janter, bukan ya? Iya benar, ya benar. Oh, benar. iya Pak Pendeta Janter, gimana Pak? Dari setengah jam yang kita bahas deh tadi, gimana berenang di
sungai atau laut fakta ini, Pak? Ya, harusnya kita sebagai umat ya kita berpendirian aja lah sama iman kita masing-masing kan. Gak usah kita usik iman orang lain. Terserah dia salah, dia benar, urusan dia tuh. Benar nggak? Saya kita benarkan Pak Pendeta. Setuju. Tapi Bapak bisa nggak? Bang Jibril Bapak tadi, bisa nggak? Johanin koma itu kan dasarnya dogma Trinitas. Bicara. Pak Pendeta, betul nggak? Aku dulu bicara. Terkadang begini, Pak. Terkadang itu balok di mata orang itu tidak kita lihat. Selumbar di mata orang itu kita lihat, balok di mata kita nggak kita lihat. Terkadang ajaran orang lain yang sesat itu banyak kita lihat dan banyak kita kritik, padahal ada juga ajaran kita yang salah yang mungkin orang lain tidak mau mengkritiknya. Satu, karena takut. Kedua, karena nggak bermanfaat. Ketiga, ya untuk apa? Begitu. Itulah pendapatku. Ya, Tapi itu tadi ini, yang Pak, barusan dengan- dikasih lihat Bang Jibril itu juga membuat nunjukin balok di mata Bapak itu. Nah iya, anggap maksudnya aja gini. balok kita, anggap aja lah aku salah di situ. Anggap aja. Sejuk jiwa itu dengan adanya seperti ini, Bang. Tadi Anda juga mengatakan jangan usik keimanan orang lain. Iya. benar. Kita beriman masing-masing. Nah, Iya. faktanya kita berdiri di sini bukan karena keinginan kami, Pak, melainkan Dengan siapa? mereka yang mendahului kami. Bukan bang, bukan mereka Loh, yang mendahului. Anda nggak sadar, Anda nggak Loh. sadar kan kalau di luar sana Bukan misionaris berkeliaran dengan Ya, dalih itu Al-Quran. karena juga kalau ini kan pendapat abang, kalau pendapatku juga karena Anda yang mendahului. Bisa juga aku bilang Di gitu. mana? Di mana kami menjadi misionaris di luaran, Pak? Nah, nanti kalau ditunjuk contohnya nih, Itu tapi nggak karena usah. ada perlawanan terhadap mereka-mereka Ya, yang anggaplah punya mereka, misi. anggaplah semua misionaris itu salah dan sesat. Mari mulai Bukan dari salah, diri sendiri. bukan salah. Jadi, Tapi mengkristenkan orang awam atau orang muslim itu di ini luaran. satu bang, jangan pernah berpikir orang Kristen itu kristenisasi. Itu tidak akan pernah, karena dia sendiri berkata, aku datang ke tengah-tengah Israel yang terhilang. Loh, Ya bukan itu ternyata. Artinya kan, Pak? gini, tidak akan ada orang Kristen yang kristenisasi. Kalau ada orang Kristen yang kristenisasi, Udah, saya juga jangan curhat, berkata itu jangan sesat. curhat di sini, jangan curhat di sini. Udah. Jadi kita kembali ke tema, jangan curhat. Bukan, kan tadi nanya Jangan pendapat. curhat. Gimana pendapatnya? Ya aku kasih tahu. Abang itu bilang Kristen itu misionaris itu kristenisasi, ya kan? Nggak ada kristenisasi. Tujuan Bang orang Jiwa, Kristen adalah jiwaku. memberitakan Injil. Dengan adanya kami di sini mengkritik keimanan Anda, kritik dan ini mengkritik tidak semuanya itu usah kritik karena keimanan sebenarnya. kami. Sebentar, nggak mungkin ada seperti ini kalau kami ya sebagai umat Muslim merasa diserang itu loh, paham nggak kira-kira? Nah itu kan perasaan. Diserang duluan. Itu. Contoh gini, Loh, kok Pak. perasaan? Nggak usah kritik keimanan. Mau kami menyembah bantal kek, mau kami menyembah keramik kek, nggak usah lagi dikritik. Oh, ini orang ini sesat, Udah, biarin jangan. aja mereka sesat. Stop, nggak ada curhat di room ini ya. Kita kembali ke tema, jangan curhat-curhatan, jangan saling curhat. Kita kembali ke tema. Silakan Bang Jibril, silakan. Tadi gimana itu tentang Johanin koma itu? Itu kan dasar keimanan Trinitas Anda itu. Apa itu? Johanin koma yang dikasih lihat Bang Jibril tadi. Yang mana itu? Johanin 1 Yohanes Johanin 5 koma. ayat 7 itu dipanggil Johanin koma, Pak. 1 Waduh, Yohanes 5 ayat 7. Nah, itu Itu kan gimana? dasar keimanan Trinitas Anda itu. Ternyata Anda sendiri juga mengakui kalau itu ayat-ayat palsu tambahan. Aku nggak ada berkata ayat-ayat palsu, jangan diopinikan. Bilang jadi aja kalau tambahan. ditambahkan, itu Bilang asli nggak? aja ditambahkan. Ditambahkan itu berarti asli sesuai dengan originalnya nggak? Begini ya, begini. Ini kan Alkitab ini semua sudah perubahan dari masa ke masa. Oh,
Oh, udah Iya nggak kan? original. Loh, emangnya Iya, kalau nggak original berarti palsu apa asli? nggak usah dikatakan palsu atau asli. Sesuatu yang nggak Bilang original aja itu tidak asli apa sesuai palsu? teks original. Iya kan? Kan Anda yang ngakui Alkitab Anda nggak original. Nah, Sesuatu yang itu nggak kan original Anda yang itu asli bilang. apa palsu? Itu kan Anda yang bilang barusan kan. Aku nggak bilang Ya, loh. bahwa kan kita- Anda yang bilang nggak ada yang semuanya sudah berubah, artinya Bang nggak Ben. ada lagi original. Bang Ben, ini kayaknya karena ini maaf ya, ini kayaknya topiknya terlalu berat karena saya langsung ngangkat ayat-ayat kayak gitu atau benang merah Biblos tuh karena saya berpikir Bapak pendeta ini paham gitu loh, rupanya Pak Pendeta maunya yang santai-santai Ya, itu aja. makanya saya tadi sempat menyangsikan kemampuannya Bang Jibril. Waktu mau saya ajak kritik teks tadi. Bang Ben itu salah. Jangan dibilang palsu Bang Ben. KW. Ya, aku mau luruskan di sini, kita ini sering berdebat dan mengusik iman orang lain. Coba, kenapa bukan iman Hindu yang sering kalian pertanyakan, yang sering kalian kritik? Kenapa Mereka bukan nggak iman mengkritik kita, Buddha? Bang. Bukan masalah Mereka itu itu doang, nggak mereka menyangkut nggak kita. menggunakan nama Rasul, mereka nggak menggunakan nama Allah, mereka nggak menyebut Biblos mereka Alkitab, mereka ya itu mereka nggak Iya, nggak mereka nyuri-nyuri. nggak nyolong nama Tuhan kita Allah. Nggak nyolong mereka. Nyamar. Dan nggak ada, Mereka nyolong. saya nggak pernah dengar tuh yang namanya Hinduisasi itu nggak pernah. Tapi kalau Iya, Kristenisasi karena- tiap hari Minggu di CFD. Oh, jadi Lucunya kalau lagi, Islamisasi Bang Jibril, ada nggak, Bang? bukan cuman istilah Islam. Ada yang pernah- muncul. ada yang pernah Pendeta dengar itu Islamisasi di istilah sini? Hindu loh Bang Jibril, pendeta ada. itu dari kata pandito. Mana ada Bayangin, Islamisasi? dicolong juga. Nah, Kristenisasi. Bang Ben, ada yang pernah dengar Islamisasi di sini? Ini 8 PS1 loh ini. Makanya Ya, dicolong. jelas semua. ada, Bahasa ada. suara yang Ada, ada. ada. Dicolong. Istilah Hindu dicolong. Kurang apa coba? Tuh kan, langsung framing lah 1 lawan 8 langsung lawan. Kan kalau nanya ada yang Ya udah, Islamisasi ya pasti nggak ada lah orang Anda di sini. tentukan aja siapa Dapat yang kamu 7 ya? pilih. Siapa yang kamu pilih jadi lawan, silakan. Masa langsung jadi korban sih Bapak Pendeta? Jangan begitulah. Bukan korban. Ya kita sebagai umat minor itu takut bersuara. Kita sebagai umat minor takut aja bersuara. Itu aja. Bukan nggak mau debat. Please. Orang kita juga belajar kok. Bukan nggak tahu. Ngerti, paham, cuman takut bersuara. Itu aja. Tapi dari tadi yang saya pertanyakan kan nggak Jawabannya nggak menyentuh bisa, kemana-mana nggak Pak. tahu. Alah, kalau kita kasih tahu juga, ini Anda bertanya kepadaku. Nah, kan harusnya aku bertanya sebaliknya tentang agama. Bisa aja, bukan nggak? Bisa Pak, bisa. Iya, tapi nggak mungkin kemungkinan aku nanti di penjara dong. Loh, Yang penting berarti Namanya di sebentar. penjara apa Anda ini aneh-aneh. Pak, berarti Bapak tahu ya pertanyaan Bapak itu menyalahi aturan hukum ya? Karena akan Menarik sekali ya Bapak ya. Bapak tahu pertanyaan Bapak itu menyalahi aturan hukum. kalau misalnya Lihat, kita Bapak bawa bertanya data. gitu nggak akan menyalahi Kita bawa aturan data hukum semua karena dari kami nggak tadi. didengar. Enggak, tapi Bapak menarik tuh Pak pikiran Bapak. Bapak berpikir bahwa kalau Bapak ditanya nanti dipolisikan. Berarti kan Oh, iya. Waalaikumsalam. Berarti kan pertanyaan Bapak tuh waduh. Iya, Pidana karena sekali akan gitu dianggap loh. penistaan. Karena coba kalau yang ke kami jelas gini, dikatakan di dalam salib itu Anda- ada jin kafir, itu nggak masalah. Tetapi kalau itu dibalik, itu akan jadi masalah. Ya datanya ada nggak kira-kira Bapak mau ngomong apa boleh? Ada datanya nggak Pak? Kalau ada Kira-kira- datanya nggak masuk delik. Seperti tadi, Contoh misal saya gini, sama Bang Anda mau Jibril menghina. ngulas kodeks Anda mau Sinai. Ada datanya Pak, bisa ditunjukkan, Iya. semua bisa baca. Kalau Anda nggak ada datanya, Anda cuma modal asumsi, itu namanya Anda bakal kena delik nanti. Silakan. Begitu. Maksudnya gini, kalau misalnya Bapak mau ngomong Allahku seperti apa ya, Allah Muslim seperti apa, Nabi Muslim seperti apa, silahkan, nggak apa-apa. Yang Ayo, penting data awas. ada. Ini loh datanya, kan gitu. Jujur jurang itu. Nggak apa-apa.
Oh, nggak apa-apa kalau ada data. Makanya kami minta data. Benar nggak ini? Kalau Al-Quran ada datanya, berarti itu yang dikatakan Anda benar nggak? Menista kok. Tapi kalau asumsi penghinaan itu lain lagi, Pak. Itu Bang, itu diskusi namanya. Izin masuk. Silakan, Bang. Iya, oke. Assalamualaikum. Saya ulangi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, saya mau nanggapin tadi yang Pak Pendeta itu bilang soal apa? Bahas imanmu sendiri aja gitu kan. Jangan ngapain ngurusin iman orang lain. Oke, Pak, gini. Jadi saya kenapa orang Islam itu sampai ada apologet di mana-mana, ada di sosmed dimanapun ya, platform apapun ada. Jadi gini, Pak. Dulu di TikTok setahu saya ada yang namanya Sofiatul, Pak ya. Itu pernah bicara yang nggak ngenakin gitu kan ya bahasanya. Terus terus di sosmed itu dulu sempat rame waktu Pilgub Jakarta, waktu JKW dengan AHK itu mencalonkan, ada nama timnya dia Jasmev. Jasmev itu bilang apa? JKW menang, Islam akan kami hancurkan. Seperti itu bahasanya. Itu direkam orang, screenshotnya pun saya punya. Jadi bahasanya seperti itu. Dan jauh sebelum itu gerakan jangan saya sebutin, bapak-bapak kira-kira aja Pilgub JKW dengan AHK itu siapa gitu aja. Dulu ya, itu Jasmev, namanya Jasmev. Nama kepanjangannya itu Katanya menangnya JKW, buktinya enggak. Iya, makanya ada bahasa seperti itu di sosmed. Iya, makanya dengerin dulu saya bahas ini. Nah, itu ada bahasa seperti itu. Jika JKW menang, Islam akan kami habisi. Seperti itu. Nah, itu saya malah punya screenshotnya ada. Nah, itu dibahas, dibilang seperti itu. Jauh sebelum itu pun dari golongan Bapak ini banyak yang melakukan misi-misi. Kirim brosur, datangin rumah-rumah, kirim bantuan bencana dengan pamrih, lalu mengambil anak-anak yang korban bencana. Terus ada lagi program mendirikan PAUD gratis, TK gratis, pengobatan gratis. Tapi ada embel-embelnya, termasuk ngasih bantuan sembako ke daerah-daerah yang kesulitan. Itulah kenapa kami ini masih ada. Selagi dari tim Bapak golongan Bapak itu masih ada yang seperti itu, kami nggak akan pernah hilang. Akan selalu ada. Kan terus ada, Bang. Bang Apokrif akan terus ada. Yang namanya orang sekolah STT, Bang Apokrif, dia belajar tentang Islamologi. Tanya dia kalau nggak percaya. Ya. Tanya dia. Terus kita nggak boleh belajar kitab mereka. Oh, boleh banget Anda. Boleh belajar. Justru kami senang belajar. Cuman jangan dipelintir dan jangan dikhotbahkan apalagi di luar dari gereja. Oke. Contoh gini, Bang. Kalau saya membahas di luar Alkitab saya, di gereja saya, gimana itu? Sampai saya katakan misalnya, contoh nih, Yesus itu begini. Orang Kristen itu begini. Anggap saja saya di luar Kristen. Orang Kristen itu begini. Coba seandainya abang orang Kristen, bagaimana perasaan abang? Memang di mana di situ? Jangan kan gini bang, gimana mau kita berhenti berdakwah? Gimana kita mau berhenti berdakwah kalau bahasa-bahasa di dalam Quran masih ditukil, masih dicomot di dalam Bible? Contoh Alkitab, terbalik. Allah, Rasul, Nabi. Nah, gimana kita mau berhenti kalau itu masih dicomot sama kalian? Iya, ya udah, tuntut aja penulisnya, tuntut aja itu pencetaknya. Oke, gini saya tanggapin. Tuntut aja pencetaknya. Misalnya orang abang kan ingin kata Allah itu diganti dengan Elohim kan. Hal ini pencetaknya agama apa? Yang mencetaknya agama apa? Dulu bang, gini ya aku ceritakan. Kok dulu yang agama apa? Masa ada agama dulu? Maksudku, emang kalau abang debat-debat begini dengan orang-orang sendiri nih kalian ini nih. Anda emang tahu cerita sejarahnya bagaimana kata Allah itu bisa masuk? Iya, orang Kristen kan itu diterjemahkan, Alkitab itu kan diterjemahkan oleh saudara kita yang bukan Kristen.
ya non Kristen yang menerjemahkan ke bahasa Indonesia, karena awalnya Dulu sudah Pak, masuk. di bawah tekanan Belanda Pak, itu dulu Pak. Iya, non Kristen ini kan, non Kristen ini tidak mengerti kata Elohim. Supaya untuk membuat orang mengerti, dibuatlah kata yang tadi, kata Allah tadi. Keterusan sampai sekarang. Nah, yang saya mau bilang, anggap aja lah itu salah. Anggap aja itu salah. Kadir Munshi itu cuma menerjemahkan apa? Dia kan menerjemahkan. Dia terjemahkan. Dia menerjemahkan apa? Anda tahu nggak sejarahnya? Abdul Qadir Munshi itu menerjemahkan apa? Kitab apa? Menerjemahkan apa? Dia cuma menerjemahkan Klinker, bukan yang lain. Banyak yang dia terjemahkan, Bang. Banyak. Dia cuma menerjemahkan Klinker. Buka sejarah, jangan ngawur. Banyak. Terus Aku nggak kenapa? punya datanya. Kitab lain sampai ini hari tetap dipakai dengan kata Allah. Itu saya bisa jawab tuh. Oke, saya bisa apa jawab. mau kita bilang, Bang? Udah LAI yang mengeluarkan itu. Apa mau kita bilang? Tuntut LAI-nya. Betul nih, makanya saya kasih tahu. Saya mau bilang, kalau Abang tuntut LAI-nya, saya ikut tanda tangan di situ. Saya kasih tahu kenapa. Mau tahu? Mau tahu kenapa begitu? Karena itu sinkretisme. Agama Kristen menggunakan cara sinkretisme. Saya udah bilang, anggap aja lah itu kata Allah dalam Alkitab itu salah, karena itu salah, karena penterjemahnya dulu adalah non Kristen. Tuntut itu yang mengeluarkannya, apa itu, percetakannya. Sudah, jangan Pak, debat-debat sudah, begini. sudah ada yang nuntut, Pak. Akan membuat kita jadi bermusuhan. Sudah ada. Sudah berapa kali, Pak? Iya. Sudah ada yang nuntut, termasuk di Malaysia. Di Malaysia Berapa sukses. Di Malaysia sukses, tidak ada lagi kata Allah, diganti dengan YHWH. Di Malaysia ya. Nah, di Indonesia juga sudah dituntut, sudah diminta ganti, tapi tidak mau. Itu Profesor Menachem Ali yang nuntut. Itu dia minta dirubah. Terus sampai mau dia masa nggak bisa. Lalu kenapa? Dan timnya juga udah melakukan itu. Ya, Bapak yang nggak mau ganti, kenapa? Karena itu salah satu cara yang paling gampang buat Bapak menyebarkan misi. Itu salah satunya. Kenapa? Intinya LAI tahu kalau sempat diganti Kristen nggak laku lagi. Nah, begitu bener, nggak bakalan laku kalau pakai nama aslinya. Coba orang Gitu. Islam, ayo nyembah Theos gitu. Ada orang Islam tertarik. Ada yang tertarik, ayo. Tuhan kita adalah Theos. Kitab kita adalah Biblos. Utusan kita adalah Apostolos. Kira-kira ada yang laku enggak? Ada orang Islam tertarik? Iya, utusannya Apostolos dan Profetes. Aduh. Supaya laku. Iya, mereka pakai sistem sinkretisme, jadi menyesuaikan dengan budaya sekitar. Coba lihat itu patungnya Yesus di Bali. Yang terjemahkan. Bukan soal masalah Awalnya itu. siapa yang Iya. terjemahkan? Jadi ini saya kasih tahu Bapak, saya pencerahan ke Bapak nih. Di Bali itu lihat patung Yesus seperti apa. Pakai baju adat Bali. Coba lihat Injilnya di Bali seperti apa. Pakai Sang Hyang Widi. Lalu Anggap aja lah itu salah, anggap aja itu salah. Anggap aja kekristenan salah, ya udah, Kristenan udah jelas salah. Berarti salah mereka ini menyembah ya, menuhankan Tuhan itu salah. Berarti Kristen salah menyembah nih. nama Tuhannya aja nggak tahu. Ya kan tadi saya sudah bilang, Pak, kenapa kita masih debat seperti ini? Kenapa masih ada orang-orang seperti kita ini? Karena Bapak menjalankan misi terus-terusan. Abang itu debat bukan hanya mempersoalkan nama, atribut non Kristen yang dimasukkan ke Kristen itu, tetapi juga berdebat poinnya. tentang ayat-ayat Alkitab yang tidak ada hubungannya dengan Anda nama. tidak ingin berdebat. Anda tidak ingin umat Islam berdebat, inginnya damai gitu kan? Ya. Punya kita masing-masing gitu. Oke. Yang penting semua apa yang kita minta, apa yang punya Al-Quran dikembalikan. Bisa nggak kira-kira dalam waktu 1 tahun aja? Nggak usah 1 bulan, 2 bulan, 1 tahun aja Anda bisa mengembalikan itu semua nggak? Kira-kira? Aku nggak bisa mengembalikan. Nah, Tinggal itu nggak bisa mengembalikan. makanya itu ketika Anda mengatakan lu jangan mengusik iman orang lain, urus agama masing-masing. Nah, yang ini Anda seolah-olah membiarkan. Yang sering saya kan dengar gitu di jadinya. TikTok itu, abang itu bukan berdebat bukan soal atribut, bukan.
Tetapi soal ketuhanan kekristenan aja itu apa Oh perdebatan? iya, tapi itu Kenapa? Padahal itu itu tidak ada penjelasan hubungannya kami. dengan Makanya itu. kami di sini mempelajari Kristen untuk menjelaskan kepada Anda ternyata salah. Kan gitu, menyembah manusia. Udah tahu salah, ngapain nggak kira-kira? dijelaskan? Biar aja orang salah, biar aja orang Loh, sesat. ternyata ini Anda makanya ini ada salah hasilnya kok menilai. itu. Gimana? Logikanya nggak nyambung. Nyatanya ya. Biar aja orang sesat, nggak usah Tapi dia orang Islam itu Pak diajari katakan yang hak itu hak, yang batil itu batil. Nggak ada seperti di tempat Anda, nggak ada saling menasehati itu nggak ada. Aku juga Bahkan di situ pernah baca dikatakan gitu, jangan supaya menghakimi orang memusuhi Nasrani lain. dan Yahudi. Pernah baca, pernah baca, bukan nggak pernah baca. Gini Pak, kalau soal pembahasan seperti itu, kenapa? Kami ini menyadarkan umat-umat Islam yang masih awam, kalau mereka nanti ada yang ngajarin kamu begini, Mantap ini, Pak. berarti ini, mantap, itulah. menyadarkannya Pak, menyadarkan umat non Kristen yang masih awam tadi kan punya tempat ibadah Pak. Loh, ya itu kan adanya di Komal biar pada dengar semua Iya, di kan. sosmed. Kenapa kalian di ini tempat kan ibadah justru membahas gitu? Ini sebenarnya yang pantas jadi pendeta itu Bang Jibril tuh, Bang Jibril yang pantas jadi Bapak, pendeta. kalau di masjid kita gak ada bahas-bahas Bible seperti Allah, yang seperti benar. kalian bahas Satu pertanyaan Bang Yang Jibril aja benar nggak bisa nggak dijawab ada. sama dia. Saya nggak bisa. Yang benar nggak Makanya jadi ada. pendeta aja Bang Jibril. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah. Waalaikumsalam Waalaikumsalam Bang Farudin. Monggo. Pak Sejuk Jiwa, jika memang Anda seorang pendeta, saya ajak diskusi dunia nyata. Tanpa internet, tanpa HP, tanpa laptop. Serang keyakinan kami menggunakan data cetak, begitu pula kami. Saya sediakan di Bandung. Mau menggunakan YouTube silahkan, nggak juga nggak apa-apa. Atau kami yang datang ke HKBP, kalau memang dari Anda dari HKBP, saya akan datang. Dan saya akan bawa satu teman sebagai saksi. Itu saya tanggapi pertama. Yang kedua, masalah kristenisasi itu real di Bandung. Karena kami pernah membebaskan seorang perempuan melalui pacarisasi yang ternyata disekap selama beberapa hari oleh pacarnya sendiri. Dia posisinya dijauhkan dari orang tua, tempatnya dibayar, setiap hari dia makan dikasih sama temannya. Itu menjadi sebuah bukti di sekitar tahun 2018. Dan itu sebuah real ya. Real adanya kristenisasi yang ada. Contoh Cimenyan. Itu menjadi suatu hal yang lumrah diketahui, Pak. Yang ketiga, saya tanggapi mengenai dari adanya penerjemahan yang ada, Bible. Sebenarnya bukan kami yang harus memberikan surat atau sebuah gugatan terhadap pihak LHI. Itu sebenarnya kalau Anda sendiri belajar ya di STT, bagaimana penerjemahan Bible ke dalam bahasa Melayu itu semua karena ulah dari pihak Anda. Lalu sekarang dari pihak kami yang harus membereskan. Itu tidak fair, itu tidak adil dan tidak bijak. Jadi Pihak dari Anda kami kan yang menerjemahkan biarkan dulu non-Kristen. kami biarkan dulu kami menyampaikan, karena nanti kami akan sampaikan buku dari LHI langsung yang dicetak langsung oleh LHI. Apa yang Anda lakukan dan orang-orang sebelum Anda lakukan itu semua bermula dari kelakuan pihak Anda. Contoh, Anda bisa cek apakah Cornelius Ruil, Greencott, Redsdecker mereka menguasai dari bahasa Yunani Ibrani? Tidak. Dan para penerjemah kala itu di bawah VOC, mereka menggunakan standar yang telah ditetapkan oleh adanya pihak Belanda. Datanya mana? Saya kasih data. Sebentar, saya kasih data. Bisa diperbesar, host? Bisa dibantu diperbesar nggak biar Pak ini bisa membaca ya? Kita buka-bukaan, Pak. Ini dari LAI ya. Bapak bisa cek ada 2 jilid, saya memiliki keduanya. Nah ini ya, tahun berapa ini? Tahun 2006. Pertanyaannya, apa yang disampaikan terkait dari data ini? Itu permasalahannya, Pak. Karena sejak awal, posisi dari adanya penerjemahan Bible itu jauh ya, jauh sebelum kita hidup semua. Apa yang disampaikan? Baik, sebentar. Biar aku juga tahu nih. Sebentar, santai. Saya sampaikan, Pak. Kita bukan data. Sebentar. Oke, saya perlihatkan. Sebentar, Oke. Jelas ya. Jilid 1 LAI halaman berapa? Kalau Bapak punya, dan saya yakin Anda nggak punya meskipun jebolan STT. 204. Jelas?
pengurus NBG mengundang siapa saja yang memiliki keahlian yang diperlukan guna membuat konsep terjemahan dalam bahasa Melayu terhadap 3 bagian dari PL dan juga PB. Penerjemah harus berpedoman pada salah satu penerjemahan dalam bahasa Eropa. Ini poin pertama, yang telah disahkan oleh pihak gereja Protestan. Poin kedua, itu. Dan sedapat mungkin memeriksa naskah bahasa sumber untuk membenahi kesalahan yang paling signifikan. 2 poin ini. Pertama, pihak NBG yang tidak lain ditemukan adalah VOC. Mereka menetapkan standar bahwa siapapun termasuk Klinkert, Slesdecker, Celeber, dan lain sebagainya harus mau menerjemahkan Bible dari bahasa Eropa. Itu yang terjadi, yang telah disahkan oleh pihak gereja Protestan. Artinya bahwa Bapak bisa dikatakan menjadi korban para penerjemah sebelumnya. Kenapa demikian? Karena seperti orang yang saya sebutkan tadi, Klinkert, Celeber, termasuk pula dari adanya Cornelis Ruil, mereka tidak sama sekali menguasai bahasa-bahasa yang ada, Pak. Yang menurut Anda itu adalah Ibrani, Yunani, enggak, Pak. Mereka melakukan pendekatan budaya. Itu apa? Dan tidak ditemukan. Agamanya apa? Gimana, Pak? Yang menerjemahkan itu ke bahasa Indonesia agamanya apa? Maaf, Bapak memahami dan tahu nggak sejarah penerjemahan bahasa Melayu itu Klinkert, Slesdecker, Cornelis Ruil itu dari mana? Itu dari Oten, Pak. Makanya tadi saya posisinya tampakkan bukunya dari LAI, nama-nama itu adalah bukan Muslim. Itu adalah pihak Oten sendiri, Pak. Seharusnya pertanyaan tersebut Anda ajukan kepada kami, seharusnya hal tersebut sebenarnya kenapa makhluk Anda bertanya sebagai Kristen, bertanya kepada Muslim, itu agamanya apa? Slesdecker, termasuk Cornelis Ruil, Klinkert, itu nama orang, termasuk Bode, Celeber itu nama orang. Dan itu mereka pihak Oten, bukan Muslim, Pak. Artinya di sini Bapak hanya berasumsi ria tanpa pernah menyampaikan data yang ada. Itu bukti lain tentang penggunaan nama Allah. Saya tampilkan lagi. Iya kan saya sudah bahwa anggap aja Alkitab TB itu salah dalam penerjemahan atribut. Bapak bisa lihat di sini. Pakai oleh TB menggunakan atribut non-Kristen. Jilid kedua. Karena pada saat itu ada unsur non-Kristen yang ikut dalam penerjemahan tersebut. Bapak bisa lihat ini enggak jilid kedua. Kalau jilid kedua, ini tadi jilid pertama. Halaman 305. Untuk orang dan tempat yang juga muncul dalam Al-Quran, Slesdecker, Klinkert memilih bentuk nama dalam bahasa Arab. Tadi Anda bertanya kepada kita, lalu siapa yang menerjemahkannya? Pihak Anda. Siapa itu Klinkert dan Slesdecker? 2 orang ini Anda bisa cek dalam sejarah. Paling banter itu alkitab.co.id kalau tidak salah websitenya, termasuk LAI. Nama ini tidak sama sekali bisa ditemukan kalau keduanya menguasai bahasa Bible. Entah itu Yunani, entah itu Ibrani. Enggak, justru mereka adalah orang yang tidak menguasai keduanya. Selanjutnya, Bode memilih jalan lain. Ia memakai, iya betul. Ya, tetapi dalam versi lain Bode, sebentar. Buktikan ke saya kalau Slesdecker, Klinkert menguasai bahasa Arab. Buktikan. Kenapa dia nggak menggunakan bukan data. Buktikan. Jadi di sini Slesdecker dan Klinkert memilih dalam bahasa Arab karena Melayu itu kental dengan bahasa Arab. Bode memilih jalan lain. Ia memakai nama ini. Yesus, bukan Nabi Isa. Dia menulis Abraham, bukan Ibrahim. Artinya di sini penerjemahan Bible ke dalam bahasa Melayu sejak semula bisa dikatakan semau penerjemah, semau gue. Gue maunya Abraham ya Abraham, gue maunya Ibrani masalah apa? Ibrahim ya Ibrahim. Itu yang terjadi, Pak. Makanya itu masalah kalian. Tolong jangan bawa kami masuk ke dalam masalah kalian. Kalian selesaikan masalah sendiri. Karena pernah dari pihak Mesianik, karena saya juga punya Bible Mesianik, di mana Yakub Sulistyo sekitar 11 tahun yang lalu menggugat LAI. Apa yang terjadi? Kalah. Lalu Anda seenaknya ngomong, ya bereskan aja gugat saja LAI. Tidak bisa. Karena itu akan hubungannya dengan adanya penyebaran Bible yang dipengaruhi oleh adanya dogma masing-masing. Contoh, Gereja Isa Al-Masih. Mereka menggunakan nama Allah. Otomatis akan bersinggungan dengan denom. Yang kedua, akan mengurangi pendapatan LAI. Yang ketiga,
lentera bangsa yang menjadi pesaing dari LAI yang sama-sama bisa mencetak Babel menggunakan nama Yahweh, Kurios dan sebagainya, itu akan meningkatkan pendapatan mereka. Artinya di sini secara denom akan bersinggungan, pendapatan pun akan berkurang LAI jika Babel di Indonesia tidak menggunakan nama Allah. Jadi bisa tergambarkan masalahnya, dan itu masalah kalian, selesaikan sendiri, jangan bawa umat Islam, apalagi untuk mengkritisi mereka, nggak bisa. Gitu Pak. Jadi ketika Anda melakukan, pihak Anda melakukan masalah, jangan cuci tangan, lalu masalah itu diserahkan ke orang lain. Oh, itu tidak bijak sekali Pak, saya kira. Silakan yang lain, giliran. Ya betul. Terima kasih. Nah yang saya permasalahkan kan, saya sudah bilang, anggap aja yang di TB itu salah semuanya. Karena sudah menggunakan atribut-atribut non-Kristen. Yang saya permasalahkan adalah kenapa selalu mengkritik keimanan di dalam Bible itu yang tidak bersentuhan dengan atribut. Simpelnya gini Pak, selama Bapak masih melakukan kristenisasi, kami tidak akan berhenti membentengi iman saudara-saudara kami. Contoh yang tadi, itu Yohanes berapa itu yang tidak ada ayat 1 sampai 8. Emang ada di situ masalah atribut non Kristen? Nah ini maka coba Bapak dengar jelas omongan saya. Selama Bapak masih melakukan kristenisasi, kami tidak akan berhenti membentengi iman saudara-saudara kami. Nggak ada Pak. Ini. Jangan bilang nggak ada. Nggak ada. Rumah saya kitab sendiri yang menulis tidak bukan untuk mengkristenkan orang. Kitab sendiri menulis tidak boleh, tidak ada mengkristenkan orang. Dengerin Pak ya. Amanat Agung itu apa Pak? Baptislah mereka, jadikan murid. Jadikan semua bangsa Injil, bukan menjadikan Kristen. Jadikan semua bangsa muridku. Jangan coba-coba bohongin kita Pak. Kita orang belajar menjadikan Pak. Murid beda dengan menjadikan Kristen. Jadikan Pak. Semua bangsa murid. Saya jangan coba-coba karena begini. Untuk menjadi murid tidak perlu jadi Kristen. Itu. Kalau Bapak bilang kristenisasi nggak ada, rumah saya tuh 6 kali didatangin misionaris. 6 kali berganti-ganti orang. Saksi Yahova itu. Ya saya nggak nanya mereka denomnya apa. Mereka tuh datang ke rumah saya terima dengan baik. Saya suruh duduk, saya kasih minum. Saya bilang ini mau apa? Oh gini Pak, kita mau ngasih gini, kita mau ada brosur gini. Terus saya bilang kita ini Muslim, sudah ada agamanya. Kami itu di dalam Muslim ada kata-kata lakum dinukum waliyadin, saya bilang gitu. Untukmu agamamu, untukku agamaku. Jadi kita tuh nggak boleh saling usik kepercayaan orang. Jangan bilang nggak ada. Ada lagi fakta nih, saya ungkap di sini ya. Kalau Bapak pernah tahu ada KKR, tahu KKR Pak? Ya. Nah ya itu. Ini ada pengakuan dari orang-orang yang bertobat itu kan setelah ya kan makanya dengerin dulu. Kalau saya bilang biar sabarkan dulu. Yang datang ke rumah kami dan dia mengajak saya untuk agama non Kristen, bisa juga saya katakan itu. Iya, nggak masalah, silakan. Cuma Bapak dengerin dulu. Nah, mereka ini ada 6 orang yang dipilih, disekolahkan, diambil dari berbagai agama, dari non Kristen. Ada yang Muslim, ada yang Buddha, ada yang Konghucu, ada yang Hindu, dan dikumpulkan di satu sekolah di daerah Melawai Blok M. Dididik selama 6 bulan dan sudah mendapat gelar sarjana teologi. Di situ mereka ditugaskan untuk melakukan KKR dengan aktor-aktor yang berperan sebagai orang sakit lalu disembuhkan. Ini fakta. Bentar, KKR itu ini ya kuliah Kristen Romawi ya? Bukan, KKR itu konspirasi kebohongan rohani. Itu makanya sekarang KKR itu udah jarang kita dengar ada. Kenapa? Karena sudah banyak yang terbukti bahwa itu palsu. Ada orang pura-pura lumpuh, terus tiba-tiba disembuhin. Nggak taunya aktor bayaran semua. Ini sudah dibongkar, sudah dibuktikan, dan sudah ada yang ngakuin. Nah, cuman kan gereja pasti menolak ini, nggak mau ngakuin. Ya jelas lah gimana mau diakuin kok. Itu salah satu cara mereka. Bapak menerapkan cara licik.
untuk menyebarkan agama. Di sinilah kita ada. Kita ini bentengin orang-orang Islam. Kita kasih tahu. Kita jadi belajar kristologi akhirnya. Bilang aja ada oknum yang menerapkan cara licik. Coba seandainya kalian semua saya bilang juga cara licik. Oke, sebentar. Ini gini ya. Kalau kalian beropini sebentar ada Pak Pendeta. kristenisasi, Sebentar kami Pak juga Pendeta. beropini ada. Pak Pendeta, saudara-saudara yang ini muslim yang berobat ke pendeta Simon. ini sebentar, aduh kamikaze lagi yang naik. Aduh, nggak ada santunnya banget. Assalamualaikum, salam, selamat malam. Santun sedikit ya kamikaze nanti ya kalau naik lagi ya. Pak Sejuk Jiwa, ini saya mau ngasih tahu Bapak kalau barusan narasi-narasi saudara-saudara saya di sini, ini contoh ya Pak ya. Relawan misionaris di daerah bencana justru yang harus diproses hukum. Ini beritanya kapan? 2022. Ya, habis itu viral dugaan kristenisasi berkedok pengobatan aparat warga Kepung 2023 25 Mei. Habis itu ramai isu kristenisasi Minggu 30 Juli 2023. Habis itu diduga sebarkan ajaran kristenisasi di Sabang 2023. Ya, coba tunjukin deh islamisasi itu kapan, Pak? Coba ditunjukin deh, Pak. Wah, ini yang berdusta siapa nih Bang Jibril? Waduh, ini jangan-jangan ini pendusta. Ini pendusta. Pendusta itu. Waduh. Sekelas itu ya, sekelas Martin Luther rupanya pendusta. Kenapa bisa begitu Bang Jibril, Bang Ben? Karena di Lukas 14 ayat 23 itu, paksalah orang yang ada di situ, ya kan, masuk karena rumahku harus penuh. Itu dia yang menjadi penyebab itu. Jadi mereka itu ya memang harus mencari orang-orang Terusin yang Pak D ayatnya, kalau nggak mau masuk diapain Pak D? nggak ada ininya sih, cuma di situ paksalah mereka orang-orang yang ada di situ karena rumahku harus penuh. Nih. Itu yang bikin berita kayaknya orang Islam itu, Bang Jibril. Kalau orang Islam misionaris yang mengaku sendiri gimana Pak? Itu jelas pengakuan misionaris sendiri yang sudah bertobat. Bahwa dia misionariskan setelah pulang dari Israel, sekolah di sana, maka sekolah itu sekarang udah enggak. Ya kan, Bapak salah banget Pak, buka kamera kayak gitu mau nunjukin datanya tulisannya tahun berapa Pak? 14? Tahun berapa itu tadi Pak? Tunjukin. Tuh ke bawah Pak, tunjukin itu 1453. Itu udah 600 tahun yang lalu Pak. Salah banget Bapak buka kamera salah-salah gitu Pak. Masih baru itu. Nah ini yang mau naik berhubung narasumbernya Bang Jibril. Jadi moderatornya dikasih Bang Jibril. Terserah Bang Jibril mau naikin siapa ya buat teman-teman. Jadi jangan dipungkiri, nggak usah dipungkiri kalau kristenisasi itu masih berlangsung sampai sekarang. Nggak usah dah Bapak tolak-tolak itu kenyataan kok. Udah memang itu banyak yang tahu. Jangan Bapak menutupi kebohongan dengan kebohongan baru. Tetap aja akan kebongkar. Itu datanya barusan di HP ya Pak ya? Pak, buka data HP barusan. Cuman harus ditelan memang. Iya, kelihatan 1453 beritanya. Pahit. Mau saya cariin nggak Pak berita tahun 1453 yang Bapak tadi tunjukin? Saya bisa cariin juga nih Pak. 2011. Nih, coba ya, bentar ya. 2011. Yang saya ditunjukin 6 berita di tahun yang sama Pak, 6 bulan yang lalu. Bapak mau bandingin sama yang tahun 2011. Siap Bapak, segitu desperate Bapak ya. Tapi nggak apa-apa, silakan Pak. Ya benar, 2011 kan. Artinya gini, bukan tidak bukan tidak ada. Kristenisasi dalam pola pikir kalian mungkin itu ada, tetapi tidak ada dalam ajaran kekristen untuk kristenisasi. Tidak ada ajaran untuk menjadikan orang jadi Kristen, tidak ada. Amanat Agung Pak, jadikan semua bangsa murid. Itu menjadikan murid. Tidak harus jadi Kristen seseorang menjadi murid. Anda jangan lawak-lawak depan kita Pak. Itu kan alibi Coba baca di dalam Markus deh, Markus. Nah, nggak usah bahas-bahas Alkitab. Ayat 15-16 itu. Nggak usah bahas-bahas siapa yang dibaptis akan diselamatkan, yang tidak dibaptis harus kan dihukum. untukmu agamamu, bukan menjadi untukku Kristen
agamaku. Itu Nggak di usah. Islam, Pak. Itu di Islam Nggak itu. Jangan kau usah bawa-bawa bahas itu. Kristen nggak punya ayat seperti agama. itu. Untukmu agamamu. Bapak tahu nggak asbabun nuzul? Tunggu sebentar. Toleransi dalam Islam. Bapak tahu nggak asbabun nuzul ayat itu? Ajaran Anda manat agung. Nah, jadi saya kasih tahu ya Pak ya, Bapak jadi nggak bisa main kutip-kutip ayat Al-Quran seenak jidat Bapak. Jadi Aku waktu nggak itu, akan. Nah, ini hanya jadi yang waktu sensitif, itu, sudah iya. langsung sensitif. Enggak. Ini saya menjelaskan Iya, Bapak. kan? Saya Bapakku juga sayang, katanya. ganteng, Bapak yang baik, yang ganteng. Ini baru satu ayat Iya. loh, aku Ini saya mau menjelaskan. Jadi Bapak nggak kan? asal Udah kutip-kutip. langsung marah. Wah, Bang Jibril Jadi, fitnah nih. Masa Padahal ganteng sih? dari tadi Astagfirullah. Ganteng, saya udah lihat kok fotonya. Oh, udah. dari tadi Alkitab dibahas beberapa ayat enggak ada tuh marah saya. Iya, saya nggak marah kok. Ayat. Saya nggak marah, Bapak. Saya nggak marah. Boleh saya jelaskan, Ini yang Bapak? membuat kami takut, Boleh saya Pak. jelaskan, Bapak? Gimana Bapak Ini baru mau satu marah, ayat, Bapak Pak. nggak bisa jawab. Boleh saya Pak. jelaskan, Bapak? Boleh. Ha-ha. Jadi waktu itu di Mekah, Quraisy pagan ini bilang sama Nabi Muhammad SAW bahwa minggu ini atau bulan ini kami akan menyembah Tuhanmu, tapi setelah minggu ini atau bulan ini kamu Muhammad harus menyembah Tuhan kami. Habis itu turunlah ayat itu. Untukmu agamamu, untukku agamaku. Dipisahkan, jangan dicampur. Nah, jadi itu poin dari ayat itu, Pak. Jadi tapi kalau Bapak melakukan yang saya tunjukkan tadi, ini di 6 bulan terakhir ada 6 berita dari anggota MPU temukan buku diduga sebarkan ajaran kristenisasi, itu Minggu 16 Juli 2023. Habis itu isu kristenisasi di Cemarajaya Karawang di Minggu 30 Juli 2023. Itu kan kristenisasi kan, Bapak udah kurang lebih kayak pagan Quraisy tadi, Pak. Mencampur-campur kan, Bapak kan mulai. Ya itu tadi penginjilan, tapi Bapak tadi katanya Bapak ganteng ini bilang, oh enggak, itu enggak ada. Habis itu Bapak mencoba menyerang kembali Islam yang beritanya di tahun 1453, habis itu Bapak koreksi di tahun 2011. Nah, baru 2011 itu kan kurang lebih 12 tahun yang lalu, Pak. Itu pun satu beritanya. Sementara ini yang saya kasih tahu Bapak, 5 berita 6 bulan terakhir, Pak. Baru ditunjukkan link yang itu aja, Bapak udah marah-marah begini. Bagaimana kami Nggak marah. mau menyatakan? Saya nggak marah. Wah, Bapak belum lihat saya marah berarti ya, Pak ya? Artinya mau membicarakan kitab Anda kan nggak Saya nggak, mungkin, kan? saya nggak marah, Bapak Saya mau bilang gini, ganteng. kami Saya nggak nggak akan marah, Bapak. Saya nggak marah, ganteng. Enggak, dari tadi saya nggak ada marah. Bapak wah kalau saya marah, waduh. Tapi dari tadi saya nggak marah, Pak. Saya menjelaskan. dari nada, dari cara bicara kelihatan kok Pak kedengaran. Oh enggak Pak, nih kalau nih saya 3 detik marah ya. Kalau Bapak mau tahu saya marah, nggak gitu cara kau mestinya beda kan? Beda nggak? Beda dong. Gini. Itu baru si Pak Sujuk Jiwa ini juga Koma sama. loh yang aku kasih tahu udah langsung sensitif. Gini, Apalagi Pak Pendeta, banyak ayatnya. Pak Pendeta ini saya tahu Bapak pun di sini saya tahu itu salah satu menjalankan misi. Nah, Jadi ini nggak usah pura-pura, gini loh. Opini Ada komal Kristen yang ada saat ini pun semua apa? Kenapa? Ghazul Fikri meracuni pikiran ini Bapak semuanya sebenarnya menampilkan ayat-ayat Al-Quran lalu dikaitkan dengan ayat-ayat dalam kitab Bapak. Dari tadi aku nggak pernah bahas ayat-ayat Kristen. Ini Justru banyak teman-teman dari Bapak kalian yang seperti yang ini. nunjukin data-data dari internet itu namanya baru meracuni pikiran. Bapak Saya nggak pernah ya? Yang dimaksud Nggak ngerti ya? Quran bukan Anda, Pak. Aduh. Mau dengerin dulu. Gak ngerti orang ngomong sih Bapak ini. Jadi ya mau dengerin dulu. Nih, komal Kristen yang ada baik di sosmed manapun, di Twitter, Instagram, Facebook, bahkan di dulu gue Zoom, sekarang di TikTok, itu semua Ghazul Fikri. Semua adalah cuma perang pikiran.
Kenapa? Nggak usah sebut mereknya. Sama, bukan cuma Kristen, ada juga di luar Kristen. Gini Pak, bedanya antara Islam dengan Kristen. Islam tuh memang ada. Sampaikanlah walaupun satu ayat. Tapi kami tidak ngajak-ngajak orang. Kami tuh hanya menyampaikan, hanya bicara. Tidak ada ngajak-ngajak. Kalau kutunjukkan ayatnya, Anda mau nggak? Coba Bang Jibril cari di Google, coba Bang Jibril ada Hinduisasi nggak? Hinduisasi kalau Anda salah ayat, Anda mau nggak masuk ini? Itu bukan ngajak namanya. Iya, kalau Ustaz Sugi, Ustaz Sugi. Kalau di Bapak itu terang-terangan pakai cara-cara yang saya bilang tadi. Datang ke tempat bencana. Mana ayatnya? Kok ayat? Bukan soal ayat. Ini kenyataan yang ada kok pakai ayat. Saya nggak bawa ayat loh aja tadi. Itu oknum. Ya terserah mau bilang oknum atau enggak. Di luar Kristen juga ada yang melakukan itu. Nggak usah munafik lah. Saya nggak bawa ayat dari tadi ya. Saya belum bawa senggol-senggol nih ayat Bapak nih. Saya juga nggak bawa ayat. Iya makanya kan saya bicara soal kenyataan. Nah, kenyataan yang ada. Bahwa kalian ya Pak Sejuk Jiwa nggak bawa ayat, cuma bawa ngeyel doang sama framing. Nah itu Pak, baru tadi hanya nyinggung sedikit, itu hanya ngasih data sedikit aja. Udah langsung marah-marah. Udah langsung framing katanya. Gini Pak, salah satu cara dari kaum kalian ya Bapak nih ya, mau itu sebut oknum kayak mau disebut apa kayak ya salah satunya ini Ghazul Fikri. Katakan salah satunya kalian. Bilang aja ada oknum. Nanti ya, juga kan saya bilang tadi. Kalau ada orang yang ada orang di luar Kristen yang melakukan begitu, kalau saya katakan itu kalian juga marah juga kan? Enggak ada masalah. Nih ya orang-orang Kristen ini kok orang kayak gini jadiin pendeta ya? Enggak, memang gini, saya tahu ada beberapa denom yang tidak melakukan kristenisasi. Contohnya yang seperti ada yang di Katolik itu mereka malah ketat sekali untuk menerima orang masuk ke agamanya. Tetapi banyak denom yang kita nggak sebutkan namanya ya, yang melakukan kristenisasi walau sampai dengan cara yang licik sekalipun, termasuk menghamili, termasuk hipnotis, termasuk kasih bantuan sumbangan bencana, merawat anak asuh, bikin panti asuhan. Tujuannya ya kristenisasi. Ada memang saya bilang, bukannya seluruh. Ada yang sulit kayak Katolik itu ada yang ketat, nggak bisa sembarangan orang masuk. Nah cuman Bapak jangan pungkiri kalau itu tuh ada dan banyak, bukannya 1-2. Kalau misalkan cuma 2-3 orang bisa disebut oknum, tapi kalau sampai ribuan orang dan tersebar di seluruh dunia, apa bisa saya bilang oknum? Kalau kita runut dari sejarahnya, 3G itu apa? Gold, glory, satu lagi apa? Gospel. Apa gospel itu? Nyebarkan Injil, memberitakan Injil kepada seluruh dunia. Kalau nggak mau tembak mati. Contohnya, lihat di Amerika, lihat di Australia, lihat di Afrika. Indonesia gagal. Kenapa? Masyarakatnya banyak yang kuat-kuat. Itu loh. Bapak jangan mungkiri kalau itu sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Jangan bilang oknum. Kalau oknum itu cuma 1-2. Opininya bapaknya itu. Loh, kan saya kan sampaikan fakta Pak. Ini bukan opini lagi. Jangan lagi, nanti kalau aku beropini, aku katakan itu fakta bisa. Loh, silakan aja, tinggal kasih buktinya. Bisa kasih. Oke, silakan saya kasih ruang dulu 3 menit buat dia nampilin data. Silakan. Oke, silakan. Silakan Pak, silakan. Kita nggak usah bahas. Mana datanya? Loh, katanya tadi mau nampilin data katanya. Nggak mau. Nanti kok nggak mau? Kenapa? Pinggir nanti ditampilin data sama Bang Jibril mewek. Ini kita terbuka Pak, nggak kayak di tampilin data aja, nggak akan ada yang nuntut, nggak kayak di Komal-Komal Kristen. Tapi kalau kami yang nampilin data pinggir jurang Bos. Silakan, bisa dibantah semua Bapak yang terkasih pasti. Kan Pak Pendeta langsung si paling korban. Paling nggak suka deh Bapak ganteng begitu. Lihat aja Elia, dia baru sikit aja udah langsung. Dia mau mereformasi. Enggak, kita lihatlah dulu. Dia mau mereformasi anggaplah dia salah, tapi apa yang diserang? Dia mau mereformasi, dia mau Bapak dengar nggak ya? Bapak dengar nggak actually? Bapak dengar nggak apa yang dia mau? Dengar dia mau apa yang dia mau Pak? Reformasi ayat-ayat
Alkitab yang ada ditafsirkan, dia bilangkan perkataan dia itu. Bukan, dia mau suruh ganti Al-Quran revisi. Nah, itu dia bilang, "Nah, siapa dia berani-beraninya begitu?" Nggak ada dia bilang ganti. Ya silakan aja lihat di video. Nggak ada dia bilang ganti kan. Dia bikin surat terbuka kok untuk Kementerian Agama. Coba mereformasi itu artinya apa, Bang Jibril? Dibuka biar dia kebuka. Lulusan mana nih Pak Pendeta ini? Sebentar. Kita buka aja datanya. Oh iya, host, mohon maaf nih, saya mau turun juga soalnya mau ada taziah. Siap. Oke. Ya, terima kasih semuanya yang udah di sini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita buka ya. Artinya reformasi itu apa? Biar terang benderang ya, kelihatan. QQ Cukurukuk. Reformasi, perubahan secara drastis untuk perbaikan dalam suatu masyarakat atau negara. Nih yang perlu digarisbawahi. Beliau siapa Pak? Mau mereformasi atau mau merubah secara drastis? Kitab orang Pak. Oh, bukan kitabnya, tafsirnya yang dia bilang. Oke, tafsirnya. Beliau siapa Pak? Mau merubah secara drastis untuk perbaikan. Anggaplah dia salah, tapi nyatakanlah. Anggaplah dia salah, tapi nyatakanlah apa yang benar. Anggaplah salah. Tadi Bapak marah, kita kritisasi dia. Tapi sekarang begitu kita tunjukin datanya, dia kalimatnya reformasi untuk, habis itu Bapak bilang anggap dia salah. Gimana sih ini Bapak? Ini Bapak kebiasaan jilat ludah yang udah tercecer tuh. Jangan dibiasakan seperti itu lah, memalukan Pak. Gimana tuh? Astagfirullahaladzim. Ya Anda itu tadi marah, masalah Elias. Setelah kasih tunjuk Bang Jibril, anggaplah dia salah. Iya, anggap dia salah. Kalian kalau ada yang salah, kalian tuh nyerang orangnya, nyerang pribadinya, body shaming. Loh, yang ngomong siapa Pak? Makanya tidak ada yang berani apologet Kristen yang berdebat dengan yakin Bapak nih. Yakin Bapak nih. Sekarang di roomnya ZCC Pak, itu sekarang lagi debat offline Pak, para pendeta Pak. Debat terbuka Pak di Surabaya. Bapak ke roomnya ZCC itu. Lagi debat terbuka malam ini mereka. Mantap itu, kita tonton lah. Nah, makanya Anda kalau cuman mainnya cuman dari ruang tamu ke kamar mandi, jangan ngomong dulu. Tuh kenapa Bang Jibril? Kurang jauh mainnya Anda. Kami kaji kenapa Bang Jibril? Lagi saya baptis Bang. Oh, teh celup, jadiin teh celup. Iya, saya lagi baptis. Jadi pengennya kita nyerang apa Pak? Kalau nggak nyerang orangnya? Kasih pendapat aja, kasih gini loh. Yang benar sebenarnya begini. Sama dengan kalau pemilihan presiden lah, udah mau dekat nih. Ya kasih program-programnya yang baik, nggak usah nyerang presiden yang lain. Udah selesai kan? Jadi kita juga yang mendengar ini, oh ini ajaran ini ajaran ini. Nah gini Pak, saya kasih pertanyaan sedikit. Kalau Bapak datang saya datang ke rumah Bapak, terus saya ngacak-ngacak seisi rumah Bapak, digimanain sama Bapak tuh? Gak kebalik Bang. Iya, kan saya nanya, saya datang ke rumah Bapak nih, terus saya acak-acak seisi rumah Bapak. Bapak marah nggak? Saya mau digimanain sama Bapak? Ya marah lah. Tetapi kan sama kami santang. Itu yang terjadi sama kami Bang. Kan tampil pipi kanan kasih pipi kiri. Marah kan Pak? Pasti saya dimarahin kan Pak? Ini aja masih Pak, sama Mas kamar kami kan, acak-acak kamar kami, dibicarain kitab kami, dia bukan gereja. Nah, Bapak pasti marah kan? Ya iya. Begitu juga kami sama Pak. Tafsir kami, Al-Quran kami mau dirubah seenaknya sama dia, ya pasti marah Pak. Bener. Gimana sih Bapak ini? Kebanyakan minum ini kalpanak kayaknya. Bantah saja apa yang dia bilangnya, tidak usah nyerang pribadinya kan. Bahwa apa yang dibilangnya itu loh, tadi saya ngacak-ngacak rumah Bapak, saya diserang pribadi saya, giliran dia yang nyerang, saya nggak boleh nyerang pribadinya. Gimana sih Pak?
Perbaikin Ini aja Bapak kawan ini ya. gimana kadang-kadang gini Bapak seolah-olah melarang, giliran Anda sendiri yang mendahului dikatakan begitu, anggap saja salah. Ini gimana yang benar? Kan gitu jadinya. Kalau mentalnya Kami di hipokrit sini- ya kayak gitu. Kayak gitu tuh manusia mental hipokrit itu. Kami di sini Pak membentengi umat awam yang dikristenisasikan oleh orang Kristen. Apapun denomnya saya nggak sebut, dan mungkin bukan denom Anda nggak masalah. Tapi yang jelas kami semua di sini membentengi umat awam dari umat Muslim yang Iya, betul sih. dikristenisasikan atau di Harusnya Bapak racuni oleh memahami mereka membuka komal karena itu Mas juga. Ansor, kalau udah jadi pendeta kayak gini, emang sesuka hatinya ya membolak-balikan kata-kata gitu ya? Iya, itu memang di gereja juga begitu, muter-muter. Aduh, udah bilang gini, dibalik lagi bilang gini. Tapi ini sebentar, gitu loh, silakan. Iya, salam Pak Van Mink Wan. Oh, ya. Iya, Bapak mingguan ya, bukan Jumatan ya? Kenapa? Iya, Bapak mingguan ya, bukan Jumatan. Bapak Kristen ya, bukan Islam. Iya. Iya, dari tadi Bapak di sini hampir 45 menit belum bisa bicara. Ada yang mau disampaikan Pak dari barusan kita bahas? Silakan. Cuman sedikit. Bentar, tunggu gue keluar rumah dulu. Oh, jadi kalau Islam Jumatan, kalau Kristen mingguan gitu ya, Bang Jibril? Siap, Gue betul. Oke. sedikit aja dari saya sebelum gue turun mau gue mau mandi dulu, tapi sedikit saya harusnya Bapak mengerti tentang mereka buka komal karena mereka juga sama seperti kita. Kan kalau dari Kristen juga sama memberitakan Injil. Kalau misalnya Bapak kurang berkenan dengan apa yang mereka lakukan, harusnya itu adalah kesempatan Bapak. Kalau Bapak seorang pendeta kan harusnya Bapak datang masuk ke komal mereka dan katakan supaya mereka diterangkan. Berarti kalau Bapak tidak mampu itu, jadi lebih baik tidak usah menghalang-halangi mereka. Jadi harusnya ini keren Pan Ming. Keren Bang Ming. Iya. Setuju saya. Salah ini pendetanya Pan Ming. Betul tuh, salah tuh. Wah, bener tuh. Iya. Kasih tahu aja pendetanya tuh. Itu sih gue juga heran. Makanya juga kita tidak bisa memandang seseorang karena dia pendeta atau apa, nggak bisa dinilai seperti itu sih. Makanya gue itu orang tidak belajar dari, tidak gampang. Misalnya dia pendeta dan dia ajarkan saya nggak mudah dipengaruhi. Gue juga berpikir gue manusia, jadi nggak bisa disembarangin, disesatkan seperti itu. Kita harusnya dewasa jadi manusia. Ya itu Bang Mik, aneh sejak awal juga ragu dia ini pendeta atau bukan. Jujur aja, aneh ragu sampai detik ini. Dia pendeta, atau bukan. dia pendeta Bang Ben, dia pendeta. Ada PT-nya, ada YouTube-nya. Saya Ya, udah gue cek. bahkan gue salut sama orang-orang komal-komal, misalnya seberang keyakinan dari saya. Kalian itu bahkan lebih hebat, lebih tahu firman Tuhan Alkitab daripada Kristen-Kristen yang suam-suam kuku, cuma datang ke gereja dengar pendeta bacain firman, oke imani saja begitu, tetapi mereka tidak mempelajari. Kalian itu yang paling ngerti. Ketika kalian mempertanyakan sesuatu pertanyaan yang di dalam Alkitab, mereka pasti Udah dimaki, nabi kami dihina, Al-Quran kami dipelintir, udah di mute lagi, di kick lagi, udah semua. Sementara beliau duduk di sini masih dengan santai. Kita nggak ada menghina, nggak ada mencaci, nggak ada. Iya, betul. Bahkan gue juga kalau lihat komal Kristen, mereka juga terlalu ngegas ke kalian dan agama seberang. Mungkin karena Zuma, jadi mereka ajar habis-habisan, bahkan langsung kick, belum mendengar. Gue juga kurang gimana sih, kok sampai termakan emosi seperti itu. Gue juga
gue heran Iya juga Bang. mereka Jadi juga kadang seperti itu. teman-teman sesama Kristen sendiri yang berbeda denom itu diperlakukan seperti kita juga sama. Sering mereka ngeluh. Makanya banyak beberapa teman Kristen yang lebih nyaman di room Muslim daripada ke room Kristen. Soalnya mereka juga diperlakukan seperti itu hanya karena beda denom. Ini Bang Panmi ngomong kayak gini nggak takut diusir di gereja, Bang Panmi? Nggak Bab. Gue ini orang spiritual sih Kak, jadi nggak sering ke gereja karena gue berpatokan Alkitab yang